Jadi kayak Pak Dehe itu ya kategori masuk kelompok liberal. Jadi ada berbeda-beda seperti ini. Kira-kira yang benar yang mana gitu loh? Kok bisa gitu beragama ada satu kitab cuma beda paham kayak gitu loh? Nah itu sebabnya gini, di dalam kekristenan itu segala sesuatu itu perlu diuji. Nah, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21 bilang, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, jadi orang Kristen itu memberikan kebebasan, menjunjung tinggi kebebasan berpikir. Begitu. Beda ini ya, beda dengan Muslim jauh ya. Kalau Muslim nggak bisa gitu, nggak bisa. Rujukannya pasti Quran. Pasti memang ada perbedaan, tapi kalau masalah dalam ilmu cabang gitu, bukan masalah dalam ketuhanan. Kalau ketuhanan Muslim sama semua gitu. Kalau ditanya siapa Allah Tuhan semesta alam, pasti kayak gitu. Apapun alirannya. Tapi kalau ditanya yang Muslim satu, apakah sholat subuh Anda pakai kunut, ada yang satu bilang tidak, ada yang satu bilang pakai gitu. Itu kan nggak bermasalah dalam akidah. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau Kristen masalah konsep ketuhanan aja sih, kalau kita tanya nih ya, siapa Yesus menurut Anda? Yang satu jawab dia adalah Tuhan. Yang satu jawab dia adalah hamba Tuhan. Yang satu jawab dia adalah manusia biasa. Yang satu lagi jawab dia adalah utusan. Yang satu lagi jawab dia adalah hamba dari Bapa. Macam-macam. Ada lagi nanti yang jawab dia adalah nabi. Jadi bingung saya yang mana yang benar gitu. Ini pengalaman dalam diskusi sama Kristen selama ini gitu. Jadi jangan salah. Kira-kira kalau kita mau cari kebenarannya macam mana kayak gitu. Satu orang aja beda statusnya. Ya, jadi gini, sebenarnya kekristenan itu, patokannya itu gini, 2 alat ukur kebenaran dalam kekristenan. Itu Alkitab dan akal budi. Itu Alkitab dan akal budi. Nah, seringkali kalau berbeda begitu, akan diuji kembali dengan isi Alkitab. Nah, Kristen, ya mungkin kalau teman-teman Muslim agak tidak nyaman kalau saya pakai istilah Alkitab. Lebih nyaman mereka Bible. Nah, jadi kembali kepada tolak ukurnya, yaitu Alkitab. Tolak ukurnya, makanya diuji. Nah, kalau pernyataannya misalnya perbedaan, ya tinggal diuji. Nah, kalau biasanya yang salah tafsir, pasti ada masalahnya. Masalahnya kayak gini juga. Di dalam pengujiannya itu sama-sama juga memakai Bible-nya masing-masing kan. Contoh kayak gini ya. Contoh kayak gini tentang masalah penyalipan. Satu mengatakan penyalipan rencana iblis. Yang satu mengatakan penyalipan rencana Tuhan. Yang satu lagi mengatakan penyalipan rencana Yahudi. Kalau kita cek dari kitabnya semuanya ada ayatnya. Jadi mana pula yang betul? Gimana cara mengeceknya gitu melalui Bible-nya gitu loh. Nah, kalau rencana iblis itu udah jelas salah. Karena tidak ada ayat yang mendukung. Ada yang dikasih Edis kemarin tuh. Ya, saya sudah yang dikasih itu bukan ayat yang bicara tentang salib, tapi dia bicara tentang iblis adalah Yohanes 8 ayat 44. Ya, bapak dari segala pembunuh itu adalah iblis, dan bapak dari segala pendusta itu adalah iblis. Nah, jadi dia bertolak dari membunuh itu, dia katakan itu rencana iblis. Nah, padahal kan upaya untuk membunuh Yesus oleh orang-orang Yahudi itu bukan hanya pada waktu Yesus disalibkan. Orang Yahudi itu ingin membunuh Yesus dari sejak Yesus lahir, yaitu pada waktu Herodes membunuh bayi di bawah usia 2 tahun. Ya, pada waktu itu pada waktu
pada waktu itu malaikat bicara kepada Yusuf dan Maria untuk menyingkir ke Mesir. Nah, jadi tidak berhasil. Nah itu rencana pembunuhan. Tetapi kita tahu bahwa Yesus sendiri di kayu salib, dia tidak menyerahkan nyawanya kepada iblis. Nah, tapi dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di sorga. Baik, jadi kayak gini. Itu kan salah satu yang dibawa Yohanes 8. Tapi ada ayat lain yang dibawa juga. Yohanes 13 nomor 2. Gitu. Yohanes 13 nomor 2. Oh. Ya itu saya belum ikutin yang Yohanes 13 nomor 2. Oh. Itu bunyinya apa? Di situ kan iblis ya menghasut Yudas untuk mengkhianati Yesus. Dibisiki oleh iblis itu Yudas untuk mengkhianati Yesus sehingga terjadi penyaliban. Nah, di ayat lainnya juga iblis itu sampai memasuki diri Yudas gitu. Dirasukinya itu Yudas. Jadi awal mulanya dari iblis gitu. Karena bisikan iblis. Nah, jadi gini Pak Yusuf. Jadi di Alkitab itu, kalau kita perhatikan di Alkitab itu, ya ada nubuat yang sifatnya positif, ada nubuat yang sifatnya negatif. Nah, manusia punya kehendak bebas, untuk, ya, punya kehendak bebas untuk memilih menggenapi nubuat yang positif atau negatif. Nah, mengenai Yudas, ya, Yudas memilih untuk menggenapi nubuat negatif. Makanya mengenai Yudas, Tuhan Yesus sendiri bicara tentang Yudas berhubung dengan penyerahan, dia menyerahkan Yesus Kristus dalam Matius 26 ayat 24. Nah, itu anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Gitu. Jadi Yudas itu menggenapi nubuat negatif. Jadi gini ya, kalau menggenapi nubuat negatif itu Yesus membiarkan gitu. Mengizinkan. Artinya gini. Mengizinkan. Karena manusia itu punya kehendak bebas, tidak menghendaki tapi mengizinkan. Baik, itu dari sisi Yudasnya. Tapi kan Yesus mengetahui itu. Yudas itu dirasuki iblis. Kenapa Yudasnya kagak ditolong? Sebenarnya Yudas itu, Yudas itu sudah ditolong berulang-ulang kali. Hanya Yudas itu tidak mau percaya. Yohanes 6 ayat 64. Ya, Yohanes 6 ayat 64. Jadi, ya, di dalam Injil Yohanes 6 ayat 64. Dia bilang dari awalnya Yudas itu tidak percaya. Ya. Kayak gimana? Saya mau dengar dulu penjelasannya ya. Kawan-kawan Kristen yang mau diskusi juga ya silakan untuk meminta naik dulu, antri dulu ya. Satu orang setidaknya kan dari Kristennya ya diskusinya setengah jam. Paling lama kan 45 menit gitu. Ya. Yohanes 6 ayat 64 bilang, tetapi ada di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang menyerahkan dia. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang menyerahkan dia. Itu Yudas. Karena Yudas itu tidak pernah bertobat. Diberi kesempatan, dia tidak pernah percaya dan bertobat. Bentar, bukan permasalahan dari Yudasnya. Yang saya pandang itu, yang saya pikirkan itu permasalahan dari Yesusnya. Udah tahu Yudas itu dirasuki iblis, tapi dia membiarkan gitu kelakuan iblis. Jadinya kan apanya? Kita berpikir, ini Yesus juga sekongkol dengan iblis rupanya. Udah tahu Yudas tuh ya dirasuki iblis, dan Yesus itu tahu gitu. Ya ada yang kerasukan iblis, dibiarkan Yesus pula. Ini artinya apa? Yesus dengan iblis kongkol jadinya. Jadi gini,
Yudas itu sebenarnya sudah banyak diperingati, sudah banyak. Nah, dan dia tidak pernah bertobat. Artinya dia selalu melawan, mengeraskan hati. Ya itu dari segi Yudas nggak apa-apa. Dari segi Yudas tanggapan Anda kan seperti itu. Yang saya pikirkan ini dari segi Yesusnya gitu loh. Dari segi Yesusnya dia tahu, tetapi Yudas ini punya kehendak bebas, maka diizinkan. Sama seperti Adam dan Hawa ya jatuh di dalam dosa. Pada waktu makan buah itu Allah tahu, tapi Allah izinkan. Aneh juga Pak, ya aneh juga jadinya pemikiran saya. Nah begini, Allah izinkan karena manusia dicipta dengan kehendak bebas. Manusia ini kan bukan robot, tapi diberikan kehendak bebas, dikasih pilihan. Nah, kalau robot kan dikendalikan, tapi manusia kan diberikan kehendak bebas, gitu. Baik, itu pilihan. Kalau kehendak bebas ada pada diri manusia. Sekarang saya mau tanya. Iblis itu kan tadi di dalam iman Kristen, iblis itu adalah malaikat. Malaikat yang punya kehendak bebas atau tidak gitu? Ya dia punya. Malaikat yang jatuh, dia diberi kehendak bebas, lalu malaikat itu memilih untuk melawan. Untuk melawan, malaikat itu memilih untuk melawan Allah pencipta semesta, maka malaikat itu dibuang ke bumi. Malaikat yang dibuang itu namanya setan. Setan itu bahasa Yunaninya satanos, artinya musuh Allah. Itu malaikat, mereka itu malaikat tadinya. Iya, kalau itu saya juga tahu ya, di Bible kayak gitu, malaikat jatuh. Cuma yang jadi janggal itu kayak gini. Ya, Yesus ini membiarkan kelakuan iblis gitu loh. Heran saya. Udah tahu kan iblis itu musuh manusia, apalagi kan dengan Tuhan. Dia itu melawan iblis itu dengan Tuhan kan kayak gitu. Dan Tuhan nggak akan membiarkan kelakuan iblis, makanya dia memberikan petunjuk. Ini Yesus membiarkan iblis berkelakuan ya sampai-sampai mencelakakan dirinya sendiri. Apa Yesus ini sekongkol kah dengan iblis? Dia sebenarnya tidak membiarkan iblis, tapi kan jelas di Matius 26 itu dia sudah memperingati anak manusia memang akan diserahkan, tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Nah itu satu pernyataan dan peringatan gitu. Tetapi Yudas kan tetap memberi hatinya supaya dikuasai iblis. Yudas memberi hatinya supaya dikuasai iblis. Iya. Lalu itu diizinkan oleh Yesus. Izin, tapi tidak dikehendaki. Janggal jadinya. Iya janggal. Masa Tuhan mengizinkan kelakuan iblis sih? Ya tidak masuk akalnya di situ. Maksud gini, itu diizinkan kenapa? Manusia itu dicipta dengan kehendak bebas. Jadi misalnya Pak Yusuf PI punya anak, ya dia punya anak, ingin melakukan sesuatu yang berlawanan dengan keinginan Pak Yusuf, ya. Tapi karena dia sudah dewasa, maka diingatkan, silakan. Tetapi konsekuensi tanggung sendiri. Itu namanya diizinkan. Itu ya, kalau tidak dikehendaki. Itu contoh perbedaan kan, diizinkan dengan dikehendaki. Kalau itu kan dari manusia ada kehendak bebas dan manusia bertanggung jawab atas yang ia lakukan. Itu betul gitu. Pertanyaannya ini dari iblisnya gitu loh. Kok dibiarkan Tuhan gitu loh? Coba kalau kita lihat waktu di Taman Eden ya, ular dengan Tuhan tidak mengizinkan, jangan kau makan tuh kata Tuhan. Kalau kau makan akan mati. Kan kayak gitu. Dicegahnya rayuan iblis. Ini Tuhan membiarkan kelakuan iblis dalam diri Yudas pula. Janggal kali gitu loh, bertentangan gitu loh, Pak. Nah, justru Pak Yusuf PI ini yang salah. Di kejadian itu
waktu iblis datang menggoda Hawa, ya, menggoda Hawa, dan kemudian Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, Adam dan Hawa, itu diizinkan. Kan diizinkan iblis menggoda. Diizinkan iblis menggoda, oke. Iya, diizinkan menggoda, menyesatkan Hawa dan Adam dan Hawa di Taman Eden, itu diizinkan. Enggak dicegah Tuhan gitu. Tuhan mencegahnya dengan apa? Dengan memberikan perintah, peraturan, larangan. Jadi dikasih, karena manusia ini punya kehendak bebas, dikasih perintah. Semua pohon dalam taman ini bebas kamu makan. Peraturan. Perintahnya itu, peraturannya. Ya, tetapi mengenai pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan. Nah, itu kan waktu di zaman dulu dicegah Tuhan toh, betul? Ya, maksudnya itu perintah. Nah, Yudas pun sebelum dia melakukan tindakan itu sudah diingatkan berulang-ulang kali. Bentar. Ini masalahnya jadi bingung saya. Dulu Tuhan mencegah ya kelakuan iblis. Tiba-tiba ya yang namanya Tuhan Yesus yang jadi manusia ke muka bumi, yang dituhankan oleh umat Kristen, tiba-tiba tidak mencegah kelakuan iblis gitu loh. Waktu dia membisiki Yudas. Pak Yusuf bilang di zaman dulu iblis dicegah oleh Tuhan. Pertanyaannya, kalau pemikiran Pak Yusuf seperti itu, kalau iblis dicegah oleh Tuhan, lalu mengapa manusia jatuh dalam dosa? Lah, kalau manusia jatuh dalam dosa itu kan pilihan manusianya toh. Sama seperti Yudas. Kalau Yudas ya, kan gini, iblis itu kan hanya membisiki toh ya. Membisiki. Ketika membisiki itu nggak ada pencegahan gitu dari Tuhan atau Yesus. Sedangkan waktu iblis ular membisiki Adam, ada pencegahan dari Tuhan. Jangan kau makan buah itu. Kalau kau makan, kau akan mati. Jadi ketika Yudas dibisiki iblis, nggak ada pencegahan dari Yesus, dibiarkan Yesus. Makanya Pak Yusuf PI, Pak Yusuf PI ini yang tidak paham, gini loh. Pencegahan itu, peraturan, perintah dan larangan itu diberikan sebelum Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Di kitab Kejadian pasal 2 itu dikasih tahu dulu, diingatkan dulu. Nah, pada waktu manusia itu digoda oleh iblis, disesatkan oleh iblis, diizinkan. Tidak ada bilang jangan. Allah tidak datang bilang jangan makan, tidak. Tapi diizinkan. Nah, ini Kejadian pasal 3 nih, saya bacakan kronologi kejatuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan. Jadi itu untuk peristiwa iblis berupaya untuk menghasut atau menyesatkan Hawa, kemudian Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat bersama Adam, mereka jatuh dalam dosa. Sama seperti posisi Yudas, sebelumnya sudah diperingatkan. Ya, apa yang diperingatkan Yesus? Maksudnya ketika bersama dengan Yesus sudah memperingatkan bahwa tiap-tiap orang akan menanggung konsekuensi dari tindakannya. Ya, tahu. Lalu apa tindakan Yesus ketika iblis merasuki dan membisiki Yudas, padahal Yesus tahu? Ya, maksudnya Yudas itu telah memberi dirinya untuk dipakai iblis. Jadi itu Yudasnya yang saya tanyakan, apa tindakan Yesus ya ketika Yudas dibisiki dan dirasuki iblis? Ya, tadi saya katakan diizinkan karena Yudas aneh, Pak. Aneh gitu. Ya, karena Yudas telah memberi dirinya untuk dipakai oleh iblis, disesatkan oleh iblis, sama seperti Adam dan Hawa.
Sama seperti kasusnya begitu, kasusnya sama saja. Jadi Adam dan Hawa pada waktu dihasut oleh iblis untuk makan buah terlarang, apakah tindakan Allah di situ? Allah izinkan. Makanya mereka makan itu dan mereka jatuh dalam dosa. Heran saya, masa Tuhan macam apa mengizinkan kelakuan iblis gitu lah? Ya karena bukan manusia dicipta dengan kehendak bebas. Sekarang gini, menurut Pak Ustadz PI, kalau ada orang yang hari ini menolak kebenaran, ya, tindakan apa yang dilakukan sehingga orang itu tidak menolak kebenaran? Nah, saya hanya memperingatkan. Itu tindakan saya. Memperingatkan dia agar apa yang dia lakukan itu salah, kan kayak gitu. Dari pihak pencipta, dia kan memberikan petunjuk. Lalu kenapa ada orang yang pada akhirnya binasa? Ya, karena kehendak bebas dia sendiri itu. Nah, itu sama dengan Yudas. Nah, beda, salah. Yang saya maksud kayak gini, Pak. Yudasnya oke, punya kehendak bebas. Waktu iblis ya membisiki Yudas dan merasuki Yudas, Yesus itu tahu Yudas itu dibisiki iblis dan dirasuki oleh iblis. Tindakan apa yang dilakukan oleh Yesus? Sudah ada. Yesus sudah katakan di Matius 26 ayat 24, Yesus katakan, anak manusia memang akan diserahkan. Oh, itu sebelumnya, Pak. Ya, sebelumnya. Tetapi celakalah yang olehnya anak manusia diserahkan. Jadi sudah diberi peringatan. Kalau peringatan itu sebelumnya oke, saya tahu. Waktu ketika terjadi iblis membisiki Yudas, waktu iblis merasuki Yudas, waktu itu apa yang dilakukan oleh Yesus? Membiarkan aja gitu kelakuan iblis. Mengizinkan, karena Yudas punya kehendak bebas. Nah, inilah Pak, mengizinkan ini karena Tuhan yang aneh ini. Bukan Tuhan yang aneh, izinkan. Iya. Masa Tuhan mengizinkan kelakuan iblis gitu loh? Diizinkan karena Yudas gini, Mas. Diizinkan karena Yudas memilih untuk dipakai oleh iblis. Lain halnya gini, Pak. Lain halnya gini, iblis udah izin kepada Tuhan. Aku rasuki Yudas. Kan ada pembicaraan loh. Lalu diizinkan oleh Tuhan. Oke, kau masuki Yudas. Tapi ya kayak gimana? Kalau tahu juga mencelakakan dirinya, apakah Tuhan akan mengizinkan bahwa ya iblis ini membisiki Yudas untuk mencelakai Tuhan? Bingungnya di situ, Pak. Justru pernyataan Pak Yusuf P. ini memposisikan Tuhan sebagai dalam kejahatan. Artinya kan akhirnya Yudas binasa. Jadi tidak pas itu posisinya seperti itu. Karena gini, Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Tetapi hari ini ada orang binasa itu karena diizinkan. Diizinkan kenapa? Ya karena manusia punya kehendak bebas. Ya, artinya diizinkan Tuhan dong kalau kayak gitu si iblis ini. Iya, jadi gini sih. Kalau posisi Yudas itu, dia sudah menyerahkan dirinya untuk dipakai oleh iblis. Walaupun sudah diperingati sebelumnya, dia tidak bisa menerima. Tetapi beda dengan Petrus. Petrus itu pernah dihardik. Nah, karena Petrus tidak menyerahkan dirinya untuk dipakai iblis, maka Petrus sadar. Tapi Yudas itu sudah tidak bisa sadar lagi, karena dia sudah menyerahkan hatinya untuk dipakai iblis. Saya kasih contoh mengenai Petrus. Petrus pernah berupaya untuk menggagalkan penyaliban Yesus dalam Matius pasal 16. Ini Matius 16. Ya, ayat 21 sampai 23.
Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Petrus itu masih memberi, artinya di dalam kehendak bebas Petrus, dia masih ada keberpihakan terhadap kebenaran. Makanya dia masih bisa disembuhkan. Kalau Yudas itu sudah parah, tidak bisa disembuhkan lagi. Berat ini Pak, berat serius. Berat. Iya, berat ya teman-teman. Masa Tuhan mengizinkan untuk membunuh dirinya sih? Tuhan mengizinkan untuk gini. Yang diizinkan itu adalah perilaku Yudas. Tuhan tidak pernah izin untuk membunuh dirinya, mana ada? Enggak, memangnya Tuhan nggak tahu kalau perilaku Yudas itu akan membuat diri Tuhan itu celaka? Nggak tahu Tuhannya? Perilaku Yudas itu gini loh sebenarnya. Mengenai Yudas, mengenai nubuatan bahwa Yesus akan dijual dengan harga 30 keping perak, itu sudah disampaikan di dalam kitab Perjanjian Lama. Di dalam kitab Zakaria, itu sudah nubuat. Artinya kalau Yudas itu adalah seorang rasul, dia harus paham bahwa ada nubuat yang negatif seperti ini. Tetapi karena Yudas itu tidak cinta kebenaran dan menurut penjelasan Alkitab, dari mulanya dia tidak percaya. Nah, orang tidak percaya ini bagaimana? Hatinya sudah membeku, mengeras, gitu. Walaupun diingatkan, dia tetap memilih untuk berpihak pada iblis. Kan sudah diingatkan, sudah dicegah sebelumnya, tetapi dia tetap ngotot dengan pilihannya. Maka Yudas menikmati pilihannya, yaitu apa? Ya, Yesus katakan, orang seperti Yudas lebih baik tidak dilahirkan dari rahim ibunya. Masih janggal sih bagi saya, tapi nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kalau saya ulang-ulang ya pasti ke situ-situ juga, puter-puter ya kan gitu. Betul. Lebih baik nggak usah diperpanjang kalau kayak gitu. Cuma masih heran aja saya gitu. Saya mau tanya Pak Ustadz, ini apa tuh? Pak Ustadz bikin tema di situ Kristen ajaran sengketa. Saya mau tanya ini, apa sengketa masalah apa? Banyak. Apa yang mau disengketakan? Sengketa masalah denom, sengketa masalah pemahaman ketuhanan, sengketa ajaran Yesus dengan Paulus, terus juga sengketa baru-baru ini sengketa masalah donasi itu sesama Kristen. Tapi itu nggak usah, saya nggak mau urus uang orang kan gitu. Yang kita bahas ini ajaran aja gitu, oke? Jadi sengketanya kayak gini, kata Yesus A, kata Paulus B. Oh enggak, justru itu kalau ada yang berkata bahwa dikatakan Yesus bertentangan dengan apa yang dikatakan Paulus, berarti dia tidak memahami. Kayak gimana? Coba kasih pemahaman saya nih dari Matius 5 nomor 17 sampai 18 dulu. Di situ kan kata Yesus, ya, selama langit dan bumi ini ada, satu iota dari hukum Taurat tidak dapat ditiadakan, betul? Betul. Nah, lalu kata Paulus di Efesus 2 nomor 15, sebab dengan matinya dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Batal katanya. Nah, pertanyaannya kayak gini. Sejak kapan Yesus membatalkan hukum Taurat? Mana dalilnya? Oke. Jadi gini, pertama harus paham dulu ayat itu. Matius 5 ayat 17. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Betul. Nah, pertanyaan yang harus dipahami, Yesus menggenapi apa dari hukum Taurat?
menggenapi hukum Taurat. Dari hukum apapun, hukum Taurat itu kan digenapinya ya dari ajaran Kristen kan ya terserah aja gitu loh. Saya nggak bahas hukum, masalah hukumnya. Yang saya cari itu gini. Yang saya cari itu di mana dalilnya sesuai yang dikatakan oleh Paulus tadi bahwa Yesus membatalkan hukum Taurat dan segala perintahnya. Itu di mana Yesus pernah berkata, "Aku batalkan hukum Taurat dengan segala ketentuan dan perintahnya." Mana itu? Kalau kata Yesus menggenapi ada, tapi kalau kata Yesus membatalkan segala perintah dan hukumnya, mana sih itu ayatnya? Mengada-ada aja ini Paulus ini. Oke. Bagus. Jadi gini, pemahaman arti gini, Pak Yusuf PI dan teman-teman ada dan bahkan beberapa teman-teman Kristen juga ini punya masalah yang serius di dalam memahami makna menggenapi. Menggenapi gini, berarti ada sebelumnya hukum Taurat itu ada yang belum genap. Ada yang belum genap. Lalu? Iya. Ada yang belum genap. Artinya belum disempurnakan. Berarti kalau kita mau bicara bahwa Yesus datang untuk menyempurnakan hukum Taurat. Karena sebelumnya tidak ada yang dapat menyempurnakan hukum Taurat. Enggak masalah, di situnya enggak masalah. Makanya enggak masalah. Yang tidak mau menyempurnakan, mau menggenapi itu ada ayatnya kan kayak gitu Matius 5 tadi. Nah, yang saya tanya perkataan dari Paulus di Efesus 2 nomor 15. Sejak kapan Yesus membatalkan hukum Taurat itu kapan gitu? Ya sebenarnya kalimatnya gini. Berarti sebelumnya hukum Taurat itu ada yang belum disempurnakan. Nah, saya kasih contoh. Ya, aturan hukum Taurat yang belum disempurnakan. Satu contoh yang tidak disempurnakan tapi disempurnakan oleh Yesus ialah tidak ada satu orang manusia pun di muka bumi dari sejak hukum Taurat diturunkan sampai Yesus hadir di dunia, tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan hukum Taurat. Makanya hukum Taurat bagi manusia ya itu belum disempurnakan sampai Yesus datang. Karena hanya Yesus yang dapat menyempurnakan hukum Taurat. Makanya dia bilang gini, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya. Okay. Jadi hukum Taurat itu digenapi dalam diri Yesus. Itu pertama. Lalu? Yang tadi saya bilang. Contoh. Nah, yang kedua, ya, hukum Taurat itu ya aturan-aturannya adalah aturan simbolistik. Ritualistik, ya simbolistik, ritualistik, dan jasmania. Aturan-aturannya secara lahiriah. Nah, semua aturan lahiriah itu digenapi di dalam diri Yesus, termasuk ibadah pengorbanan domba. Ya, nggak masalah itu. Nah, ibadah pengorbanan Yesus menyempurnakannya. Maka Paulus bilang di Efesus 2 ayat 15, dengan matinya Yesus di atas kayu salib, ia membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuan, peraturan dan perintah-perintahnya. Mana itu? Mana? Dengan matinya di atas kayu salib, semua aturan yang mengenai upacara pengorbanan domba yang tadinya itu tidak sempurna disempurnakan dalam diri Yesus. Jadi tidak perlu lagi dilakukan upacara itu. Pak, itu kata Paulus, bukan kata Yesusnya. Nggak ada waktu Yesus itu dia di muka bumi, dia mengatakan, hai manusia, hai Yahudi, hai Israel. Ya, karena aku datang sebagai manusia lalu mati di tiang salib, ya, hukum Taurat batal, kata Yesus. Nggak ada kayak gitu ayatnya. Mengada-ngada aja ini si Paulus ini. Tidak mengada-ngada. Tapi ini Pak Yusuf ini pemahamannya hampir mirip dengan orang-orang Yahudi yang berinteraksi dengan Yesus. Nah, salah satu isi dari hukum Taurat yaitu menghormati dan menguduskan hari Sabat. Ya, tetapi coba salah satu dalam Keluaran pasal 20 ayat 5 itu kan ada aturannya. Hormati dan kuduskanlah hari Sabat.
Tetapi Yesus bagi orang Yahudi dianggap pelanggar hari Sabat. Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5 ayat 17 dan 18. Ya, Yohanes pasal 5 ayat 17 dan 18. Nah, dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat. Padahal orang Yahudi itu sangat menghormati hari Sabat, karena hari Sabat itu adalah hukum Taurat, salah satu hukum di dalam hukum Taurat. Tetapi bagi orang Yahudi, Yesus dianggap meniadakan hari Sabat. Maksud Anda ini menggenapi untuk batal gitu? Bukan menggenapi untuk batal, tapi terus mana dalilnya Yesus berkata dia membatalkan hukum Taurat di mana? Kan kayak gitu akhirnya yang kita cari. Ya, sekarang gini, pernyataan Yesus misalnya gini, di Matius pasal 11. Ini sebenarnya panjang, cuman ya Matius pasal 11. Ya, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampil Yohanes. Semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampil Yohanes. Ini yang ngomong, ya, kalau kita lihat di sini yang ngomong adalah Yesus Kristus, ya. Jadi ini jelas ya, dibilang sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampil Yohanes. Lalu di dalam Injil Lukas 16 ayat 16, Pak Yusuf P. ini kalau masuk sekolah teologi pasti jadi Kristen. Kalau saya dosennya. Lukas 16 ayat 16. Ya, Lukas 16 ayat 16 dibilang hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Ada kata berlaku. Itu kata siapa? Kata siapa? Tulis ya. Kata siapa? Kata siapa ya? Dulu, kata Yesus atau bukan tuh? Jadi kata Yesus ini. Masa kata Yesus? Di mana? Iya. Di mana? Ya. Masa Yesus meludah dia jilat pula. Kalau itu kata Yesus. Loh, bukan meludah, tapi gini, pemahamannya itu ada masalah gini. Tidak memahami kalimat aku datang bukan meniadakan hukum Taurat tapi menggenapi. Yang jadi pertanyaannya itu menggenapi, yang digenapi itu apa? Semua hukumnya kan apa yang tertera di ajaran Yahudi, betul? Kan kayak gitu. Kenapa harus Yesus yang menggenapi? Kenapa sebelumnya tidak digenapi? Itu bukan jawaban yang ini yang kita cari dari kata Paulus gitu loh, Pak. Coba ya. saya mau gini nih biar kita paham semuanya ya. Nih ya, ini kata Paulus ya, sebab dengan matinya sebagai manusia. Ini kata Paulus. Ia yang dimaksud Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Mana gitu loh ucapan Yesus kayak gini. Iya, dengan matinya dengan matinya apa tadi? Dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuan dan peraturan. Nah, yang dibatalkan hukum Taurat, ketentuan dan peraturan itu apa? Dengan matinya Yesus, yaitu hukum mengenai ya ibadah simbolistik, ritualistik dan jasmania. Ini kata ini Pak. Ini ya, kata makanya, Paulus bukan kata Yesus kan? Sebentar, kita klarifikasi kembali maksud dari perkataan Paulus itu supaya lebih jelas. Coba Pak Yusuf PI buka di Kolose 2. Kolose 2 ayat 16-17. Coba Kolose 2 ayat 16-17.
Ya, Kolose 2 ayat 16-17. Nah, kita bisa buka situ. Saya nih. minta coba tolong bacakan. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman dan mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Terus semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah terus. Jadi wujud dari semua hukum Taurat, wujud kesempurnaan dari hukum Taurat itu ada di dalam diri Yesus. Iya, enggak masalah, iya. Pak. Yang saya cari mana ucapan Yesus membatalkan Taurat gitu loh. Ya, kalau Yesus berkata dia menggenapi, itu ada. Kita nggak usah bahas penggenapannya. Yang kita cari itu mana ucapan Yesus, ya, dia membatalkan hukum Taurat dan ketentuannya. Itu yang dicari. Itu yang kita cari, bukan masalah penggenapan. Maksudnya gini, pernyataan Yesus di dalam Matius 5 ayat 17 itu, ya, kata menggenapi itu mengandung makna yang secara konteks itu mengandung makna menyempurnakan. Artinya tadinya hukum Taurat itu tidak ada seorang pun yang dapat melakukan dengan sempurna. Makanya ketika sejak hukum Taurat diberikan sampai zaman Yesus, tidak ada satu orang pun yang dapat dengan sempurna melakukan hukum Taurat. Dan hanya Yesus yang dengan sempurna dapat melakukan hukum Taurat. Nah, pernyataan Yesus secara implisit mengenai hal itu disampaikan kepada perempuan Samaria dalam Yohanes 4. Nah, Yohanes 4 ayat 23. Ya, Yohanes 4 ayat 23 itu peralihan. Yohanes 4 ayat 23, Yesus berkata kepada perempuan Samaria. Nah, itu percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria. Yohanes pasal 4 ayat 23, dia bilang, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Kita baca dari ayat 21 supaya jelas. Ayat 21 bilang ini, kata Yesus kepadanya, percayakah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Di Yerusalem itu apa penyembahannya? Penyembahannya berfokus pada aturan hukum Taurat. Ya, kamu akan menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi tadinya hukum Taurat itu sebelum Yesus datang, sifat dari hukum Taurat itu berlaku tuntutan secara lahiriah. Nah, sesudah Yesus datang, orang tidak lagi diikat oleh hukum tertulis, tapi hukum Taurat itu sudah dituliskan di dalam hati setiap orang yang percaya. Gitu. Lalu mana pembatalan dari Yesusnya mana gitu? Ya, pembatalannya ini, dulu orang mempersembahkan domba. Ya, dulu korban pengampunan dosa itu lewat korban domba yang tak bercacat. Ambil domba, pilih domba yang tak bercacat, lalu dibawa kepada imam, mengaku dosa, domba itu disembelih, darahnya dicurahkan, lalu dikorbankan di mezbah. Domba itu adalah simbol dari pengampunan dosa. Nah, lewat kematian Kristus di atas kayu salib, maka aturan pengorbanan domba itu sudah tidak dipakai lagi, sudah dibatalkan. Itu aturan kata Paulus, Pak. Dibatalkan. Ngerti saya, itu kata Paulus. Sekarang kata Yesusnya mana? Ya, kata Yesusnya kan Yesus bilang di perempuan Samaria ini, tidak lagi menyembah dengan sistem simbolistik. Bukan lagi di Yerusalem menyembahnya, tapi sudah di dalam roh dan kebenaran. Gini. Sistem penyembahan itu kan masalah penyembahan. Bukan masalah hukum Taurat keseluruhan. Yang dibatalkan kan kata Paulus tadi hukum Taurat, segala hukum dan segala perintahnya. Ia membatalkan hukum Taurat. Ia itu Yesus. Sekarang kita cari ya bukti atau faktanya di mana Yesus pernah berkata bahwa Taurat itu telah batal gitu loh.
Sebenarnya itu yang saya cari-cari dari tadi. Bapak malah menjelaskan tentang masalah penggenapan, terus cara penyembahan, terus cara pengorbanan. Enggak nyambung gitu. Hanya satu saja yang kita cari. Anda di ayat apa gitu ya? Markus 1 nomor 1 ibaratnya Yesus membatalkan Taurat. Akan jelas gitu. Berarti apa? Betul kata Paulus. Gitu. Oke, sekarang gini. Sebenarnya tidak ada pernyataan yang seperti pernyataan eksplisit ya. Tetapi lebih banyak kepada makna implisit. Dalam arti gini. Ya, jujur dong kalau nggak ada dari tadi Pak, pusing saya. Nah, saya nggak akan tuntut kalau nggak ada, kan gitu. Ya sebenarnya gini, kan aduh. SUPI ingin memisahkan ajaran Paulus dari Kristen. Jadi gini, hukum Taurat itu adalah suatu peraturan yang diberikan khusus hanya kepada orang Israel dan tidak berlaku kepada bangsa-bangsa non-Israel. Nah, itu di dalam Imamat 26 ayat 46, Mazmur 147 ayat 19 dan 20. Hanya untuk orang Yahudi. Tapi dibatalkan oleh Yesus. Kalau mau pakai dibatalkan oleh Yesus dalam Amanat Agung Matius 28 ayat 19 sampai 20. Di situ dibilang apa? Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Nggak ada pembatalan Taurat di Matius 28:19 itu. Makanya saya bilang gini, secara eksplisitnya makanya secara eksplisitnya memang tidak tertulis secara eksplisit, tapi makna implisitnya itu terkandung dalam pernyataan-pernyataan Yesus. Seperti di Matius 11 ayat Matius 3 ayat 11 tadi. Itu pernyataan Yesus. Ya, Matius 11 tadi ya, ayat 13. Matius 11 ayat 13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampil Yohanes. Ya iya. Oke lah ya, saya tidak akan gini. Iya, enggak apa-apa, Pak. Saya tetap hargai ya jawabannya kan biar teman-teman yang menilai kan kayak gitu. Ya Anda jujur dari awal nggak ada secara eksplisit, udah saya nggak akan tagih, nggak akan kejar gitu loh. Oke. Iya. Nah, makanya kan artinya gini. Tadi kan Pak Yusuf bilang ada perbedaan. Ternyata setelah dilakukan penggalian dengan benar, justru tidak ada perbedaan. Justru Paulus menerangkan secara jelas posisi itu. Gitu. Susah Pak. Iya. Padehe. Iya, kebanyakan makan pepaci kan gitu. Kebanyakan makan pepaci. Padehe, selamat malam. Selamat malam Pak Ustaz, selamat malam Pak. Apa PTR SWAT? Kenapa namanya PTR SWAT? Iya, waktu bikin akun TikTok itu kan pakai nama PTR Pastor SWAT gitu. SWAT namanya SWAT. Apa Dehe, ada pertanyaan Pak Dehe? Saya ingin kenalan lebih dalam dengan Pak Pastor ini dulu. Iya. Berat memang ya. Silakan kalau gitu. Gimana? Tapi jangan juga Pak Dehe terlalu dalam. Nanti malah disatukan Tuhan. Kagak bisa lagi dipisahkan. Laki-laki sama laki-laki susah kan. Hanya ambeien yang bisa memisahkan. Tuhan pun kagak bisa gitu memisahkan. Aduh, lanjut Pak Dehe ya. Ya, baik Pak Ustaz. Ini benar Pak Pastor apa bagaimana Pak? Karena kita saling saya PTR itu sebenarnya kalau di Filipina itu Filipina itu pastor itu tidak sebutan bukan hanya untuk orang Katolik tapi juga berlaku untuk orang Baptis. Nah, saya orang Baptis. Saya dari kelompok Baptis. Jadi Bapak bukan pastor seperti yang di Katolik itu ya? Bukan.
Oh, saya mengerti. Saya pikir Bapak pastor seperti yang di Katolik. Biasanya kan pastor dilarang untuk berdebat agama di TikTok biasanya. Mungkin begitu Pak Dehe. Tapi saya masuk ke TikToknya sebenarnya saya lihat bahwa ini kesempatan bagi saya untuk menyampaikan atau meluruskan pemahaman-pemahaman yang salah mengenai kekristenan sejauh apa yang saya pahami. Betul, Pak. Itu. Jadi saya juga lagi belajar nih, Pak. Lagi belajar belum begitu paham. Mulai, udah Pak Dehe ini mulai. Pak Dehe, saya punya teman-teman di Nias ada, di Nias Selatan ada, di beberapa kota, beberapa tempat di Nias itu ada di Sisara Hili. Nah, itu ada teman saya di situ juga. Lalu ada di Gunung Sitoli. Ada di sekitar 5 tempat. Cuman saya lupa tempat-tempatnya. Nah, kalau Pak Dehe mau belajar, mau diskusi lebih lanjut, bisa mungkin diskusi tatap muka. Nanti saya kasih alamatnya. Jadi Bapak di mana, di NTB? NTT? Saya di Kupang, di NTT, Pak Dehe. Berarti terlalu malam kita diskusi ya. Udah malam ini enggak? Apa? 22.42. Jam 11 malam di sana. Hampir. Ya, ini kebetulan ini besok anak saya kan hari Jumat itu ini. Jadi Nggak sekolah. Sekolah cuman itu ada sekolah swasta, jadi ada kegiatan rohani. Betul, berarti bisa kita berdiskusi ya Pak Pastor ya. Boleh. Jadi ada sedikit pertanyaan Pak Pastor, jadi jangan nanti diledekin saya kan belum begitu paham mengenai agama Kristen. Mohon maaf Pak ya Pak Ustaz ya. Oh, silakan. Jadi apakah, kan banyak ini sebenarnya pernyataan receh. Cuman kadang-kadang kita ditanya juga, apakah di zaman Yesus itu sudah diajarkan mengenai kekristenan Pak Pastor? Di zaman Yesus, makanya kan begini, Kristen itu artinya apa dulu? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Jadi zaman Yesus itu sudah, kalau bicara sudah diajarkan kekristenan, ya sejak Yesus mengajar tentang kerajaan Allah, bertobat, dan tentang kerajaan Allah, itu sudah ada Kristen. Gitu. Karena Kristen itu kan artinya pengikut Kristus. Jadi sudah ada sebelum Yesus wafat. Ya betul, sudah ada. Kan sudah ada 12 rasul, kemudian ada 120 orang. Nah, orang-orang itu disebut murid Kristus. Nah, murid Kristus itu mereka lah yang kemudian hari di Kisah Rasul pasal 11 ayat 26 di Antioquia, mereka itu disebut Kristen. Oh, bukan sesudah mati Yesus itu, Pak? Ya, jadi kata Kristen itu muncul sesudah Kristus naik ke sorga. Kata Kristen ya. Ya. Kata Kristen. Nah, sebelumnya itu kelompok pengikut Yesus itu disebut murid. Disebut murid Ya, Kristus. jadi di Antioquia baru mereka dikatakan pengikut Kristen ya. Di Antioquia baru muncul istilah Kristen. Ya, betul. Saya sependapat dengan Pak Pendeta, Pak Pastor kalau yang ini. Lalu bagaimana saudara kita Paulus? saya sangat menarik kalau Paulus ini. Ini yang disengketakan Pak Dehe dari kemarin ya. Oh gitu. Ya, Rasul Paulus, kayak gini. Rasul Paulus itu kisah
kisah hidupnya diceritakan di Filipi pasal 3. Ya, diceritakan di Filipi pasal 3, dia kasih narasi tentang latar belakangnya secara singkat. Nah, itu Rasul Paulus. Ya, Filipi pasal 3 itu dia kasih narasi dari ayat 5, dia bilang, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Nah, itu latar belakangnya. Jadi sebelum bertobat. Nah, di 1 Timotius pasal 1 ayat 15, Rasul Paulus mengaku dirinya orang yang paling berdosa. Ya, di antara semuanya. 1 Timotius pasal 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Nah, jadi dia mengakui bahwa tindakan dia di dalam menganiaya jemaat, yaitu tindakan yang salah. Dia mengakui bahwa dialah yang paling berdosa. Tetapi ayat 6, tetapi justru karena itu aku dikasihani, ya, agar dalam diriku ini sebagaimana orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Nah, itu latar belakangnya. Jadi sebelum dia jadi Kristen, Paulus itu adalah penganiaya orang Kristen. Iya, betul. Bukan rasul berarti ya, Pak Dehe ya. Sebelumnya. Nah, lalu kemudian Sebelumnya ini, ya. Oke. Tadinya gini Pak Dehe. Iya. Tadinya itu Yesus datang itu khusus untuk orang Yahudi Israel. Tadinya. Nah, karena sesuai dengan nubuat di dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 24 itu nubuat mengenai 70 kali 7 masa. Nah, 70 kali 7 masa, lalu di 70 kali 7 masa itu dibagi 3 bagian, yaitu 7 kali 7 masa, mulai dari tembok Yerusalem dibangun, ya, kota dibangun sampai tembok dibangun, itu ada 49 tahun. Lalu kemudian ada 62 kali 7 masa, ya, setelah tembok dibangun sampai kota dibangun, bait Allah dibangun, itu ada 434 tahun sampai Mesias disingkirkan. Nah, sesudah itu masuk 1 kali 7 masa. Tetapi orang-orang Yahudi itu menolak Yesus sebagai Mesias. Maka untuk sementara ditunda 1 kali 7 masa. Nah, makanya pemilihan 12 rasul itu tadinya hanya khusus, 12 rasul itu tadinya dipilih, diutus khusus hanya kepada orang Yahudi. Matius pasal 10 ayat 5 dan 6. Nah, tadinya diutus khusus orang Yahudi. Tetapi orang Yahudi itu tidak menerima Yesus. Karena gini, di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Maliaki pasal 6, ya, Maliaki pasal terakhir, itu orang-orang Yahudi dijanjikan akan kedatangan, Maliaki pasal 4 ayat 5 dibilang, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datang hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Nah, jadi di kitab Maliaki ini bilang bahwa Elia akan datang sebelum Mesias datang. Nah, Elia yang dimaksud itu dalam Lukas 1 ayat 17 itu Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes itu memiliki roh dan kuasa Elia. Nah, dalilnya di mana itu, Pak? Lukas 1 ayat 17. Lukas 1 ayat 17 bilang, dan ia berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Roh dan kuasa Elia.
Dan Tuhan Yesus sendiri di Matius pasal 17 ayat 11 sampai 13, Tuhan Yesus mempertegas bahwa Yohanes adalah Elia. Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Nah, Elia sudah datang dan ia memperlakukan menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Nah, pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Jadi orang Yahudi itu tidak menerima ini Pak Pastor. Ya. Kasih juga Pak Dehenya buat tanggapan gitu. Kalau panjang kali lebar sama dengan tinggi, puyeng saya, tambah nggak ngerti nanti. Coba saya mau tanya dulu Pak Dehe, ngerti Pak Dehe penjelasan pastornya? Belum begitu paham Pak. Kan bingung jadinya. Kebanyakan sana sininya gitu. Coba TikTok ya, gitu. Mungkin basa-basi nih Pak Ustaz, basa-basi. Jadi nanti ada yang lebih, karena penjelasan Pak Pastor terlalu panjang, saya agak lupa apa yang saya tanggapin jadinya. Oh gitu ya. Iya, makanya kalau bisa singkat tapi langsung gitu ke inti. Kalau Pak Pastor, saya bertanya dua kali lagi. Kebetulan kemarin kami berdiskusi dengan Pak Ustadz di forum ini, dan semalam belum ada jawaban yang pasti. Boleh ya Pak Ustadz ya kita? Ya. Apakah di mata Tuhan itu 1 hari dan bagi kita 1000 tahun? Apakah betul itu dan di mana ayatnya terdapat? Penasaran dengan itu. Di 2 Petrus pasal 3 Pak Dehe. Jawaban dari Medan semalam, sampah kau. Ya. Itu jawaban terakhir yang saya dapat. Jadi dia bilang kalau nggak ngerti sampah kau. Saya penasaran. Iya. Ya mungkin ahli yang ketemu malam ini. Ya di 2 Petrus pasal 3 Pak Dehe ayatnya. 2 Petrus pasal 3 ayat 8. 2 Petrus pasal 3 ayat 8. Nih saya bacakan. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Oke. Jadi kata ini kata dari Petrus, bukan Tuhan ya. Jadi gini Pak Dehe, sebenarnya gini, Pak Dehe, Iya. sebenarnya gini, Pak Dehe kalau mau paham tentang Alkitab itu gini. Ada gini, kalau di gereja kami itu ada pelajaran khusus bibliologi. Nah, itu ada pendalaman Alkitab khusus jemaat bibliologi. Jadi gini, Alkitab itu proses terjadinya Alkitab itu pertama itu lewat penyingkapan. Penyingkapan itu revelation, artinya itu Tuhan ngomong langsung. Nah, Tuhan ngomong langsung, artinya Tuhan ngomong langsung kepada orang-orang beriman. Tuhan menyampaikan langsung perintah, peraturan, larangan, dan hukumannya. Itu Tuhan ngomong langsung. Tetapi sesudah jadi Alkitab, itu tidak lagi penyingkapan, tidak lagi revelation, tetapi pengilhaman. Nah, jadi pengilhaman itu, maksud pengilhaman itu dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 21 dan sampai 2 Petrus pasal 1 ayat 20 dan 21, pengilhaman itu Tuhan memberikan ilham kepada para penulis untuk menulis. Nah, itu pengilhaman. Jadi surat Petrus ini memang Petrus yang menulis, tetapi surat Petrus menulis berdasarkan ilham Allah. Petrus menulis berdasarkan ilham Allah.
Ya, makanya kita terimanya sebagai firman Allah. Nah, lalu bagaimana kita jemaat biasa mengetahui bahwa Petrus sedang menulis yang di apa tadi? 2 Petrus, pengilhaman, ilham. Bagaimana kita mengetahui bahwa itu adalah ilham Allah kepada Petrus? Bagaimana kita tahu? Atau karena saya lihat di sini, sebentar Pak Pastor ya, kita. Karena saya lihat di sini hari Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surah yang kedua. Jadi surat Petrus yang kedua di sini, bukan berfirman. Petrus yang berbicara. Tadi malam Musa yang ngomong, nih Petrus yang ngomong ya gitu ya. Saya paham Pak Dehe, maksud gini, kalau teman-teman Muslim, mereka cara pandang mereka terhadap Al-Quran dengan cara pandang kita terhadap Alkitab beda. Kalau Muslim itu dia punya cara pandang itu lewat penyingkapan atau bahasa Inggrisnya itu revelation. Nah, jadi ada dipisah yang Tuhan ngomong dan yang bukan Tuhan ngomong. Makanya dia punya itu revelation. Nah, itu bedanya cara pandang mereka terhadap kitab mereka. Nah, kalau Kristen punya cara pandang terhadap Alkitab itu adalah pengilhaman. Ya, itu ilham. Memang Petrus yang menulis, itu surat Petrus menulis, tetapi Petrus menulis berdasarkan ilham dari Allah. Nah, maka di 2 Timotius 16 dibilang gini, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi tulisan itu diilhamkan. Nah, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Kalau di dalam bahasa aslinya bahasa Yunani itu pasagrafe theopneustos. Artinya semua kitab itu adalah ilham Allah. Walaupun Petrus yang menulis, tapi Petrus menulis berdasarkan ilham Allah. Itu bedanya. Contohnya ada surat Paulus yang tidak masuk di dalam kanon. Ada surat Paulus yang tidak masuk dalam kanon. Misalnya Kolose 4 ayat 13 dibilang gini, sampaikan salam kami kepada saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakan supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Surat Laodikia tidak masuk dalam kanon. Surat Laodikia itu tidak masuk dalam bagian dari kanon Alkitab. Karena Pak Dehe, sebelum Pak Dehe lanjut ya, di sini saya mau tanya dulu sedikit sama Pak Pastor ini ya, gimana caranya membedakan yang mana firman, yang mana pengarangan gitu? Soalnya cara membedakannya kayak gimana kan gitu? Apakah Pak Petrus ini ngarang atau diilhamkan? Bagaimana cara membedakan pengilhaman dan pengarangan gitu? Coba. Itu dulu dah, bingung saya jadinya. Oke. Ada tiga poin utama di dalam membedakan surat yang diilhamkan dan yang bukan. Yang pertama, ya, surat itu harus ditulis langsung oleh Rasul. Nah, karena Rasul itu yang diberikan ilham. Berdasarkan Yohanes, artinya saya ngomong ini harus pakai data. Ya, Yohanes pasal 14 ayat 11-12. Ya, di situ Yesus Kristus sampaikan pesan kepada para rasul, semua yang aku katakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu, ya, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi pertama, itu harus tulisan Rasul. Yang kedua, kalau dia bukan tulisan Rasul, dia dibaca oleh Rasul. Kalau dia tidak dibaca oleh Rasul, dia didukung oleh Rasul. Yang kedua, pertama ditulis Rasul, yang kedua didukung Rasul, yang ketiga dibaca Rasul.
Dan rasul terakhir dalam keyakinan iman Kristen, rasul terakhir yang wafat itu adalah Rasul Yohanes di Pulau Patmos tahun 96 sesudah menuliskan kitab Wahyu. Maka sesudah itu kalau ada kitab-kitab lain seperti Injil Thomas, Injil Barnabas, dan segala macam yang mengaku dirinya firman Allah, itu tidak bisa diterima. Tanggapi ya Pak Dehe. Itu cara membedakannya kayak gitu katanya. Kayak gimana tanggapan Pak Dehe itu? Silakan tuh. Saya masih ragu Pak Ustaz. Masih ragu? Iya. Apa ragunya? Coba. Kenapa saya ragu? Karena ini bukan Tuhan berfirman kepada Petrus, tetapi ini adalah si Petrus yang menulis. Makanya saya ragu. Saya ragunya begini. Kapan Tuhan itu berbicara kepada Petrus bahwa satu hari itu di mata Tuhan 1000 hari di manusia, 1000 hari di kita. Saya ragu ini. Karena kalau kita lihat ke belakang agak ini beda juga. Karena ini yang menulis ini, yang mengatakan ini adalah Petrus. Petrus. Dan tidak ada saksi juga bahwa itu adalah Tuhan yang menyampaikan kepada Petrus. Ini hanya perkataan Petrus. Karena belum saya baca di dalam Alkitab ini, belum saya baca Tuhan berfirman kepada Petrus. Waduh, gitu maksudnya. Berat emang. Berat itu Pak Dehe. Ya. Ini hanya perkataan Petrus. Kalau dibilang itu perkataan Petrus, saya setuju. Saya setuju. Tanggapilah ya, Pak Pastor. Ya, jadi gini, sebenarnya Pak Dehe ini jadi dia belum memahami, Pak Dehe belum memahami tentang prinsip dari pewahyuan. Ya, prinsip dari, misalnya begini, ini percakapan antara Petrus dengan Yesus Kristus. Artinya percakapan antara Petrus dan Yesus Kristus, di mana sebelumnya Yesus belum memberitahu Petrus tentang jawaban, tetapi Petrus dapat jawaban. Nah, di dalam Matius, saya kasih contoh, Matius 16. Ya, Matius 16 ayat 15 sampai 17. Ini percakapan antara Yesus Kristus dan Simon Petrus. Ya, percakapannya begini. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapa aku ini?" Ya, maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga." Nah, pertanyaannya, kapan Bapa di sorga ngomong kepada Petrus? Ngomong lisan? Tidak ada. Tapi nggak ada. Nggak ada, Pak Dehe. Petrus mendapat ilham, lalu jawaban Petrus itu berdasarkan ilham Allah. Dan Yesus Kristus mengakui. Artinya gini, Yesus Kristus akui. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga." Jadi itu prinsip pengilhaman itu tidak harus bicara langsung. Tidak bicara langsung, tetapi melalui ilham. Jadi Allah memberikan ilham. Mungkin Pak Dehe gini. Artinya gini, saya menghargai Pak Dehe, semangat di dalam menyelidiki itu bagus sekali, positif. Menunjukkan bahwa Pak Dehe ini adalah seorang yang punya antusias untuk tahu sesuatu yang benar. Makanya saya bilang gini, Pak Dehe bisa coba teliti lagi apa definisi kata ilham. Nah, lalu apa itu ilham Allah? Nah, itu. Ya, jadi gini, kalau di teman-teman Muslim itu beda dengan kita. Bedanya karena mereka itu, seperti tadi saya bilang, mereka itu masih di tahap
penyingkapan atau revelation. Jadi mereka bedakan mana ucapan Allah, mana bukan ucapan Allah. Itu cara pandangnya. Nah, sedangkan kalau di Kristen bukan begitu. Ketika kita lihat Alkitab sebelum jadi kitab, itu Tuhan pakai pewahyuan. Itu revelation, penyingkapan. Nah, kemudian yang disingkapkan Tuhan, itu dituliskan. Itu Tuhan pakai pengilhaman. Nah, lalu sekarang kita yang membaca, kita butuh iluminasi atau penerangan, illumination. Makanya ada 3 tahap pewahyuan di dalam Kristen, yaitu revelation, inspiration, dan illumination. Nah, itu bedanya kita dengan ini. Ya, mungkin Pak Dehe mungkin bisa belajar banyak, ya. Kalau Pak Dehe mau, saya ada buku-buku yang bagus tulis bahasa Indonesia, bisa dibaca, dan nanti Pak Dehe boleh DM saya sudah ini apa Pak Dehe DM saya, kasih tahu alamatnya, nanti saya kasih tahu teman saya untuk antar bukunya tentang, ini bukunya bagus ini, ya, ini tentang doktrin Alkitabiah. Minta maaf Pak Yusuf, ya. Minta maaf, saya bukan promosi, cuman saya maksudnya mungkin dengan belajar bisa lebih bagus. Baik, yang jelaskan gini. Pak Dehe kan udah dapat poin tadi dari jawaban Pak Pastornya. Silakan ke Pak Dehe ditanggapi. Ya. Kalau bisa langsung ultinya dikeluarin aja gitu. Begini Pak Pastor, kenabian Rasul apa itu Petrus ini saya masih meragukan juga sebenarnya. Iya. Gimana Pak Dehe? Terus. Kenapa saya bisa ragu? Ada sebabnya. Iya. Ketika dia sendiri ketemu dengan Yesus, tetapi dia juga membohongi Yesus. Apalagi kita yang tidak ketemu sama Yesus, apalagi yang tidak percaya. Karena di Alkitab pernah saya baca bahwa kata Yesus kepada Petrus, sebelum kamu 3 kali berkokok ayam, kau sudah berbohong kepadaku. Berarti si Petrus ini sia-sialah imannya. Setiap hari bareng sama Yesus, tapi dia berbohong juga. Makanya itu alasan saya kenapa saya ragu sama si Petrus ini. Iya. Makanya yang Pak Dehe rasanya ada aja jawaban Pak Dehe itu loh. Makanya tadi dia mengatakan bahwa 1 hari di mata Tuhan 1000 hari di mata manusia atau hari lah. Jadi sementara dia ketemu Yesus pun dia berbohong 3 kali. Lalu bagaimana saya percaya kepada beliau? Luar biasa Puyeng pasturnya, puyeng Pak Dehe. Nah, sebenarnya bukan puyeng sih, saya lebih kepada gini. Pak Dehe ini sebenarnya banyak pertanyaan, banyak hal ya yang ada di isi hatinya, di dirinya, yang sebenarnya harusnya itu diselesaikan di dalam jemaat lewat pembelajaran Alkitab. Saya sayangkan mungkin di kita ketemu di Komal, kesempatan saya bertanya juga. Ya, terima kasih. Saya terhormat sekali malam ini oleh Pak Dehe. Iya. Pak Yusuf PI juga terima kasih untuk Komalnya. Oke lah, kalau kayak gitu. Ya, mungkin Pak Pastor ada yang mau disampaikan sebelum kita gantikan dengan kawan yang antri gitu. Pak Pastor udah 1 jam lebih masalahnya, kasihan juga. Belum kelar ini Pak Ustadz. Belum kelar, aduh. Tapi orang mau tidur lah Pak Dehe. Orang waktu Indonesia bagian timur lah.
belum kelar bagaimana saya bisa percaya kepada Petrus sementara Tuhan Yesus sendiri dia berbohong. Oke. Belum Pak Ustaz, atau bagaimana Pak Ustaz? Ya, Alkitab berkat. Gak apa-apa, ditanggapi pastornya aja dulu gitu. Kasian juga, udah 1 jam lebih, terus juga orang waktu Indonesia Timur mau tidur lah juga orang. Dari tadi Pak pastornya besok ada kegiatan, gak apa-apa, mungkin ada dari pastor lain atau pendeta lain yang mungkin ada jawaban yang berbeda gitu loh. Silakan Pak Pastor, kita dengarkan dulu sebelum kita gantikan, silakan. Oke, jadi gini Pak Dehe. Justru gini, Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang benar, semua orang sudah berdosa. Makanya walaupun Petrus itu di dalam kekristenan adalah rasul yang besar, tapi sebelumnya juga dia punya latar belakang sebagai orang manusia pada umumnya normal. Termasuk Thomas bahkan dikecam oleh Tuhan Yesus. Rasul-rasul itu punya kekurangan, membuktikan bahwa mereka manusia yang artinya tidak ada orang suci selain Yesus. Mereka orang berdosa, punya kekurangan. Nah, Petrus memang pada waktu itu dia bersemangat sekali. Dalam banyak hal dia bersemangat, sampai dia bilang hal itu tidak akan terjadi. Lalu Tuhan Yesus bilang, Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau telah menyangkal aku. Tetapi di Lukas pasal 22 ayat 32, Tuhan Yesus bilang begini. Tetapi dia bilang kepada Petrus, mulai dari ayat 31, Simon, Simon, lihat iblis menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ya, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi memang Petrus itu pernah mengkhianati, menyangkal Yesus, betul. Tapi Yesus sudah berdoa supaya imannya jangan gugur. Dan akhirnya Petrus menjadi rasul yang besar. Rasul yang besar, lalu tulisan oleh orang-orang Kristen mula-mula, Petrus itu sangat dihargai. Tulisannya itu diterima sebagai firman Allah. Saya juga gini Pak Dehe sebenarnya. Ini Pak Dehe ini sebab kalau belajar mengenai awal mula orang Kristen menerima Alkitab dari tahap awal sampai sekarang menjadi kitab, sampai sekarang zaman kita, nah itu bagus sekali. Dan pasti Pak Dehe akan mengerti dan akan menjadi orang Kristen yang mantap. Tetapi kan di Komal ini tidak mungkin saya bicara semua, karena Pak Yusufei yang punya Komal juga kan tidak enak mendengar. Ini kan dia juga mau berinteraksi. Nah, sifat saya ini mengajar, jadi agak tidak pas dengan cara tiktokan. Nah, nanti Pak Dehe boleh DM saya, kasih alamat. Nanti saya akan minta teman-teman saya kirim buku ke Pak Dehe. Mungkin bukunya dari buku pertama. Oke, ya, terima kasih ya Pak Pastor atas diskusinya malam ini gitu ya sama Pak Dehe. Nanti Pak Dehe silakan menanggapi gitu. Setelah Pak Pastornya kita gantikan dengan kawan yang antri gitu ya. Kasihan juga yang antri kan, kasihan. Lama juga nunggu pengen diskusi, oke? Oke, sekali lagi terima kasih ya Pak Pastornya. Kita gantikan dulu dan mungkin lain kesempatan kita bisa diskusi lagi ya. Baik, terima kasih. Oke, selamat malam. Ya, selamat malam. Silahkan Pak Dehe. Memang sepuh susah ya Pak Dehe ini. Ada aja jawabannya gitu. Iya, tanggapilah Pak Dehe. Ini bukan edisi TV asli ini. Nggak bisa buka kamera Bang Paras. Tanggapilah dulu. Memang belum terjawab Pak Ustaz. Iya, belum terjawab. Berat emang. Mau macam mana? Berat lah. Ada aja jawaban Pak Dehe. Bertanya, bagaimana saya bisa percaya sama Petrus sementara sama Tuhan Yesus sendiri yang sering berjalan dengan dia tidak jujur. Lalu bagaimana saya percaya suratnya? Ini kan suratnya si Petrus ini. Sebenarnya Pak Dehe, 1 hari di sisi Tuhan 1000 tahun perhitungan manusia itu juga ada di Quran sebenarnya. Cuma ya ini Allah langsung yang ngomong masalahnya.
bukan cerita si A si B si C, bukan doa si A si B si C, bukan. Tapi Allah langsung berfirman melalui Rasulnya yang menyampaikan gitu. Ada sebenarnya di dalam Quran surah Sajadah tuh. Kalau di sini tadi kan bukannya Tuhan yang berbicara, tapi Petrus. Ya, Petrus dengan doanya Daud ya. Petrus. Kalau di Quran itu bukan doa. Ya yang dicari Padehe kan kayak Quran, maksudnya contoh Quran surah Sajadah tuh. Iya langsung gitu. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadzakkarun ya kalau nggak salah. Yudabbirul amra minas sama. Tuh, yudabbirul amra minas sama ilal ardi tsumma yaruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'uddun. Tuh ayatnya ya. Itu Tuhan langsung berfirman gitu. Tapi beda ya dengan Bible ya, pada cerita si Petrus, doanya Daud. Tuhan berfirmannya mana gitu loh. Itu yang dicari pada iya betul juga sih, ya masuk akal juga sih. Masuk akal Padehe. Memang ya Padehe sepuh ya teman-teman, top global. Oke Padehe, kita naikin Kristen yang lainnya. Boleh? Mana Padehenya? Nggak jawab beliau. Boleh. Oke, ya tunggu ya dulu Padehe ya. Nanti saya sapa dulu baru Padehe diskusi sama Kristen yang lain. Coba tulis di kolom komentar saya Kristen. Dari yang minta naik, yang mana nih? Saya akan perhatikan, langsung saya naikin. Ayo, berat memang ya. Berat memang, berat. Artinya yudabbirul amro minas sama. Bentar. Mana saya perhatikan bentar ya. Mana? Yang Kristen. Bentar ya Pak ya. Top skor iya. Yudabbirul amro minas sama ilal ardi summa yaruju ilaihi fi yaumin kana miqdaru. Dia yang mengatur yang ada di langit maupun di bumi. Bagi dia satu perhitungan di sisi dia, satu hari sama dengan 1000 tahun di sisimu dalam perhitunganmu gitu. Itu artinya. Saya Islam, bukan yang Kristen. Kumis lele mana? Saya cari dulu. Mana ada nggak kumis lele? Bentar ya. Kumis lele namanya. Mana kumis lele? Mabuk kau, nggak ada kau minta naik. Brian Giawa. Oh, Bang Brian kan udah diskusi kemarin sama Pak Dehe. Bang Brian. Bentar. Siapa tahu ada jawaban lain gitu. Sabar ya. Gak ada yang berani kah sama Pak Dehe? Aku naik dulu biar ada jawaban variasi gitu. Gimana bantahannya mereka? Halo, selamat malam. Itulah Pak Dehe. Disuruh disapa tapi loncat macam mana? Heran saya, mau macam mana? Disapa tapi loncat. Sabar. Ini kemarin ini diskusi sama saya juga nih. Bukan, itu bukan Edis lagi live.
selamat malam Pak Ustadz. Malam. Silakan open cam-nya. Gimana Pak Ustadz? Tuh. Klik nyalakan. Nah, iya. Bang, saya malam ini ada punya temen nih dari Protestan, pada Hewaru, gitu. Iya, oke. Boleh saya berbicara dengan Pak Dewaru ini, Pak Ustadz? Oh, silakan. Hajar Pak Dehe. Oke. Saya mundur dulu katanya, nggak apa-apa, udah, oke. Silakan. Iya, oke Pak Dehe, ini udah berapa hari ini saya tonton terus Pak Dehe, tapi begini Pak Dehe, saya ini jujur aja, saya ini sangat meragukan dengan Pak Dehe ini tentang enggak begini Pak Ustadz, tentang kepercayaannya. Mungkin ini ada dua ini. Karena kemarin dia pakai topi apa, ada kayak apa itu, ya kan? Jadi sekarang pakai topi ini, yang putih ini, ya kan? Jadi begini Pak Dehe, saya ini sama-sama kita dari orang Nias. Kalau Pak Dehe itu menjelaskan atau bertanya, tolonglah jangan pakai bahasa Nias untuk mengartikan. Jadi seakan-akan Pak Dehe, ya macam saya lah sebagai orang Nias ya. Kalau Pak Dehe itu mengartikannya seakan-akan saya mendukung Pak Dehe. Enggak. Maksudnya kalau menjelaskan itu atau bertanya itu tentang apa, itu Pak Dehe pakai bahasa Indonesia aja. Jadi mengerti tentang saya Pak Dehe, omongan saya. Tanggapi Pak Dehe, silakan. Oh, itu yang ditanya. Ya. Saya pakai bahasa Indonesia dari kemarin. Iya, dari kemarin Pak Dehe, kalau dibalik kan ada itu kadang-kadang Pak Dehe bilang dalam bahasanya begini kan juga gitu kan pernah kan. Jadi yang saya yang mana iya, maksudnya di dalam firman Tuhan kata Pak Dehe nanti di dalam bahasa Nias begini. Jadi seakan-akan Pak Dehe itu seakan-akan maksudnya ya, kalau saya berpikir ya Pak Dehe itu mengaku-ngaku ya mengatasnamakan orang Nias gitu maksudnya. Iya, bahasa gitu. Apa itu? Bahasa apa kalimatnya? Saya mengerti apa yang saya sampaikan. Iya, maksudnya Pak Dehe itu membantah firman Tuhan, tetapi membantah atau mempertanyakan. Jadi yang saya maksud itu tolonglah jangan pakai bahasa Nias untuk mengartikannya. Kadang-kadang Pak Dehe itu bawa bahasa Nias, jadi nggak boleh Pak Dehe. Ini umum loh Pak Dehe. Ini banyak orang yang menontonnya, begitu kan? Jadi seakan-akan macam saya sebagai Kristen orang Nias sekarang kan membantu Pak Dehe itu untuk menanyakan apa itu tentang kebenaran Yesus itu. Begitu Pak Dehe. Ya, kemarin saya sampaikan bahasa Nias itu hanya 1-2 kalimat. Terus apa salahnya? Iya, maksudnya ya boleh Pak Dehe apa, tapi jangan diartikan pakai apa. Jadi begitu loh Pak Dehe. Mengerti kan? Jadi musibah di Nias kalau saya pakai bahasa Nias 1-2 kata, enggak. Kalau saya artikan apa Pak Dehe itu, enggak begini Pak Dehe. Seakan-akan Pak Dehe itu ya satu-satunya orang Nias itu maksudnya yang untuk apa itu Pak Dehe. Jujur aja di dalam analogi saya itu Pak Dehe. Enggak boleh gitu. Kalau memang apa Pak Dehe itu ya maksudnya atas nama Pak Dehe aja begitu. Waduh, Bang Gulo ya gini, kalau yang kayak itu kan permasalahan bahasa gitu ya. Janganlah kebanyakan nang kayak makan pepaci. Coba yang kita bahas itu bahasa no problem ya. Yang penting pakai bahasa Indonesia biar saya juga ngerti. Setidaknya yang kita bahas itu masalah agama atau teologi, bukan masalah berapa banyak makan pepaci gitu.
Iya, begini Pak Ustaz. Sebenarnya saya dukung Pade. Ibaratnya macam Pade katakan itu, saya tidak percaya sama Paulus. Ya, dengan apa? Contohnya kan? Ya bisa dijelaskan karena dibilang dia dulu orang jahat. Ya saya setuju, tapi dengan hanya kata-kata itu aja ya Pak Ustadz. Begini, maksudnya ya saya tersinggung kepada Pade karena sama-sama dari Nias kan. Jadi tolonglah jangan pakai bahasa Nias kalau ibaratnya untuk menjelaskan itu. Karena banyak juga orang yang nggak mengerti begitu loh Pak Ustadz. Itulah tanggapilah Pade. Ya, begini menurut saya Pak Ustaz ya. Kalau beliau ini Nias, pasti dia bangga dengan banyaknya penonton. Pak Dehe belum lupa bahasa Nias. Itu bangga saya kalau saya model begitu. Oh, dia mengerti bahasa Nias. Karena kemarin itu saya terjemahkan bahasa Nias sedikit karena situasi sudah malam. Sudah malam dan ngantuk, sedikit ada hiburan. Sama seperti Pak Ustadz membaca kita Pak Ustadz kasih bahasa Arab, saya juga nggak ngerti dan saya tidak tersinggung. Karena Pak Dehe begini Pak Dehe. Saya bicara dulu. Oke. Di sini bukan berdebat masalah bahasa. Di sini kita permasalahkan firman Tuhan. Bukan bahasa. Ya begini Pak De, saya bukan apa Pak De ya. Memang Pak De itu mengartikannya, tapi ini tolonglah karena kita kan bahasa Indonesia, tolonglah. Iya, dari tadi saya bilang iya, kenapa Anda berbeli-beli? Ini ciri khas orang Nias ini Pak Ustaz. Iya, gini, Bang Gulo gini ya. Andai Pak Dehe juga ngomong pakai bahasa daerah, saya sebagai host akan protes gitu. Saya pasti akan ngomong sama Pak Dehe. Pak Dehe ngomong apa? Ngomong opo iki? Orang mudeng aku. Kan gitu. Bahasanya nggak ngerti gitu saya. Jadi ya kita bahas yang selain makan pepaci lah. Kan gitu. Iya, sebenarnya tentang macam saya dukung ibaratnya macam Pak Dehe, tapi dalam dukungnya kan dia kan percaya, maksudnya bertanya, nggak percaya. Dari kemarin dia katakan si Paulus dia percaya, ada juga yang bertanya kenapa nggak percaya kan. Jadi ya mungkin Pak Dehe yang lebih tahu itu ibaratnya penjelasan itu. Tapi yang saya maksud tadi Pak Ustadz sama Pak Dehe, ya kalau ada kata-kata itu tolonglah ke depan jangan pakai bahasanya untuk mengerti, karena orang nggak mengerti. Begitu Pak. Karena Pak Dehe ini maksudnya Pak Dehe ini kayak memberontak. Kalau memang apa dia memberontak dalam jadi begitu Pak Dehe ya, mungkin mengerti ya Pak Dehe ya. Ya udah, itulah protesnya Pak Dehe. Biarlah, gak usah diperpanjang gitu. Enggak ini juga, enggak apa ya, enggak urgent juga gitu loh Pak Dehe. Kira-kira Bang Gulo ada pembahasan yang lain, enggak pertanyaan yang lain selain hal itu gitu loh? Enggak Pak Ustadz, terima kasih udah dinaikkan saya karena saya itu aja yang mau diomongkan sama Pak Dehe. Iya, mau ngomong sama Pak Dehe ini aja mengapakan itu aja Pak Ustadz. Jadi ya mungkin saya dukung juga Pak Dehe. Ya silakan bertanya, maksudnya apa yang nggak cocok kan, macam Paulus ya berikanlah. Kami juga di luar ini mendengar, membuka wawasan kami Pak Dehe ibaratnya. Karena Bang Gulo kalau kayak gitu, kalau nggak ada yang lain lagi, Bang Gulo cuma menyampaikan itu, izinkan saya gantikan Bang Gulo dengan Kristen yang antri ya. Pak Dehe udah terima gitu apa yang disampaikan, oke? Oke, siap Pak. Thank you ya Bang Gulo ya. Oke. Baik, sama-sama. Selamat malam. Ya, kan itu Pak Dehe tanggapi lah sambil saya nyari-nyari yang lain nih Kristennya, oke? Sebenarnya malas nanggapin hal-hal begini Pak Ustaz, karena mereka itu adalah murid-muridnya Paulus. Iya.
Apa hubungannya coba? Saya tahu orang Nias karena saya orang Nias. Mereka tidak senang saya naik komal Pak Ustadz karena saya Kristen. Kalau saya yang Islam aja nggak masalah kok. Iya, itu yang saya bilang oknum dari Nias itu modelnya begitu. Mutar-mutar aja bahasanya tadi kan. Saya jelaskan kemarin firman Tuhan itu karena saya sudah malam ada 2-3 kata itu. Saya bilang kalau bahasanya maksudnya ini. Dan itu tidak ada salah saya jelaskan itu. Tidak ada saya beda-bedakan dari firman Tuhan dengan yang saya omongin. Makanya saya bilang malas model begitu. Oke. Susah, emang berat sih pada kehabisan membantah pada nggak ada dalilnya di kitab ya bahasa jadi masalah. Memang di kitab Pak Ustadz memang belum ada dalilnya, belum ada. Putar-putar terus jadinya. Iya, baiklah kalau gitu saya sapa dulu nih. Selamat malam. Selamat malam Pak Ustadz. Malam Bang. Iya, baik. Silakan open cam-nya dulu. Nah, kan udah hari itu open cam Pak Ustadz. Ya iya, syaratnya diskusi open cam. Mau 10 kali naik ya 10 kali open cam. Iya, Kan Pak Ustadz udah tahu siapa saya kan? Iya tahu. Kalau ngomongnya gambar, nggak asik gitu, nggak asik. Masa sih nggak asik? Yang penting Pak Ustadz udah kenal saya kan itu dia kita bisa dengan baik-baik. Bang, aturan ini kita sepakati bersama baik Kristen, Islam, Hindu, Buddha, agama seluruh Indonesia dan penonton seluruh Indonesia. Syarat utamanya open cam gitu. Kalau enggak tuh seperti tulisan di bawah turun. Nah pasti dah. Oke. Gini loh Pak Ustadz ya kan? Abang open cam dulu baru ngomong. Enggak saya izinkan ngomong. Open cam aja dulu ya, ikuti aturan dulu baru Anda ngomong silakan gitu. Saya nggak larang. Kalau Anda sendiri nggak mau ikut aturan ya kita artinya nggak bisa ngeletakkan Anda ke ini lama-lama di sini gitu. Ayo Bang, mau nggak open cam? Nah, ya gitu dong. Dari tadi juga. Ya silakan dibuka dulu ininya Bang, ininya, mic-nya. Udah saya buka Pak Ustadz. Tuh. Kabar Pak Ustadz? Baik, iya baik Bang Junaidi. Ya, yang penting ada pertanyaan yang bagus nih daripada malam ini. Sebenarnya sih malam ini saya hanya jadi wasit aja sebenarnya. Narasumber utamanya adalah Padehe malam ini, seorang Protestan. Ingin apa? Ingin menginjili kawan-kawan Protestan dan Katolik yang lainnya supaya waras, kata Padehe. Ya, yaitu. Berarti saya diskusi dengan Pak Dehe nih ya? Boleh, karena ada pertanyaan dari Pak Dehe tuh. Bisa nggak Anda jelaskan? Pak Dehe ini siapa sebenarnya? Dia pendeta atau apa Pak Ustadz? Nah, jelaskan apa Dehe. Kalau saya yang jawab kan bingung nanti. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kenalan dulu Bang Junaidi ini dari mana? Saya di Kalbar Bang. Mana? Kalbar saya. Oh, Nasrani juga. Ya, saya Protestan, Nasrani juga saya. Oh, berarti sama kita sama Protestan. Oh, ya salam Bang, salam. Shalom Bang, shalom. Ya, gimana Bang? Saya ini jemaat biasa aja Bang, jemaat biasa saja saya. Ya, justru saya bertanya itu karena saya jemaat biasa. Berarti kita sama-sama jemaat biasa ya? Betul. Mungkin saya nggak tahu kalau Bapak, kalau saya jemaat biasa.
Saya jemaat biasa, saya latar belakangnya dari Kalbar Bang, saya dari suku Dayak, cuman istri saya dari Jawa, dia Islam Bang, masuk Kristen. Nah itu latar belakang saya, dan saya punya anak 3, ya, dan saya, ya, kalau saya mau cerita tentang kesaksian saya Bang, saya awalnya adalah manusia yang brengsek Bang, kan di situ dia terlibat narkoba pada saat. Bang Junaidi, kalau itu enggak usah, itu urusan Anda lah, enggak usah diceritain. Aib itu. Kalau saya enggak terima cerita aib di tempat saya, ya. Oke lah. Kalau saya enggak mau cerita, ya kan. Nah, latar belakang saya memang seperti itu. Lalu saya bertobat. Nah, saya mengenal, walaupun saya dari kekristenan, tapi saya aktif di gereja itu sekitar tahun 2017 sampai saat ini. Nah itu Pak Dehe. Dan Pak Dehe sendiri gimana sebagai jemaat biasa? Ya, saya jemaat biasa dan sebagian saya belum memahami isi Alkitab ini. Karena beda saya tanya, beda jawaban. Jadi akhirnya belum terjawab sampai sekarang. Oh, pantas. Karena Pak Dehe itu, ya kan, ingin pendeta atau penginjil menjawab sesuai dengan pikiran Pak Dehe, kan sesuai dengan jawaban Pak Dehe. Makanya sampai saat ini Pak Dehe tidak mampu memahami, mengerti tentang kitab suci itu Pak Dehe. Bukan. Anda salah tafsir. Lalu yang saya tanyakan itu firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab orang Kristen, yang kita baca orang Kristen, itu yang saya tanya, bukan pikiran saya. Pendeta harus tahu. Yang bisa membaca pikiran saya itu hanya Tuhan dan saya sendiri. Begitu. Nah, Pak Dehe, kalau saya Pak Dehe, selama saya Kristen, ya kan, taat, kan disitu baca firman Tuhan, ya kan. Makanya ego saya, pemikiran saya Pak Dehe, bagaimana saya mengikuti apa yang ada di dalam firman Tuhan itu Pak Dehe. Itu yang ego kita. Itu. Udah masuk di situ Bang, sudah masuk. Ya, berarti kan Pak Dehe mempertahankan egonya Pak Dehe kan di situ dia. Oh tidak. Makanya tanya pertanyaan saya biar saya beritahu Bang. Pertanyaan saya itu adalah, mungkin Bapak sudah baca tadi, Bapak sudah dengar. Apakah betul? Nggak dengar saya. Nggak dengar saya baru masuk aja nih. Saya baru dari luar masuk. Saya scroll saya lihat ada Ustadz yang terkasih ini sedang live. Sebenarnya tadi malam saya mau ikut masuk, cuman karena saya ada tamu jadi saya nggak bisa live, nggak bisa masuk ke Ustadz Yusuf PI kan di situ. Nah kemarin itu juga saya pernah lihat bahwa Ustadz Yusuf PI ini juga ikut fitness kan di situ. Saya hanya perhatikan saja, ya kan di situ. Kayaknya Ustadz ini mantap, boleh memperhatikan kesehatannya kan di situ, dia memperhatikan saya bertanya Pak kan di situ. Katanya Bang Junaidi, Pak Dehe-nya mau nanya atau coba dengarkan dulu pertanyaannya. Oh iya, boleh. Iya. Bisa saya jawab Pak Dehe. Iya, itu jangan dijawab yang nggak tahu. Saya juga lebih tidak mengerti nanti kalau begitu. Jadi tadi sesuai yang obrolan kami dengan Pak Pastor itu dari NTT, saya menanyakan di manakah Tuhan berfirman bahwa 1 hari di mata Tuhan 1000 hari di mata manusia. Sampai sekarang belum saya dapat dalilnya itu. Belum saya dapat. Karena saya sesuai kata Abang tadi harus yang ada di Alkitab. Itu saya tanya yang ada di Alkitab. Bukan di tempat lain saya tanya. Maksudnya 1000 tahun maksudnya gitu Pak Dehe ya? Iya betul bos. Oh, Pak Dehe kan bisa buka
Alkitab itu sendiri di mana Tuhan mengatakan 1000 tahun sama juga dengan 1 hari, Pak Dehe. Iya, di mana Apakah itu? Pak Dehe udah pernah membuka Alkitab? Nggak mungkin Pak Dehe itu nggak pernah buka Alkitab sebagai orang Kristen, di mana 1000 tahun itu sama 1 hari juga di hadapan Tuhan, kan di situ. Nah, jadi maksud saya kita jujur Pak Dehe, bercerita ini jujur kita, ya kan. Nah, kita jangan saling menguji sesama Kristen. Apakah selama hidup Pak Dehe tidak pernah mendapatkan ayat 1000 tahun itu sama 1 hari di mata Tuhan? Jadi kita jujur. Tadi kan berbaca itu. Iya, makanya saya tanya dengan Pak Dehe, apakah ya 1000 tahun itu ya 1 hari sama 1000 tahun sama dengan 1 hari. 1 hari di mata Tuhan, kan di situ. 1000 tahun sama dengan 1 hari kan di mata Tuhan. Nah, ayatnya di mana? Itu kan yang yang Pak Dehe tanya kan di situ. Bukan. Nah, itu masa Bukan. Satu yang dijawab, satu yang Aduh. Perhatikan Bang Junaidi. Ulang pertanyaannya Pak Dehe. Ya. Aduh. Perhatikan pertanyaannya Bang Junaidi ya. Sekali lagi. Coba ulang Pak Dehe dulu. Gimana Bang? Udah kedengaran suara saya? ya tadi kan saya dengar Pak Dehe bertanya di mana 1000 tahun itu 1 hari di mata Tuhan. Aduh. Coba dijelaskan Pak Ustadz, mungkin suara saya kurang kedengar. Nggak perlu dijelaskan sama Pak Ustadz. Langsung kita berdua aja kalau begitu Pak Dehe. Oh iya. Tadi di mana ini Pak Ustadz? Petrus 2 ayat 3. 2 Petrus 3 nomor 8. Ya, 2 Petrus 3 nomor 8. Jadi begini Bang Junaidi, bahwa salah saya ini. Udah mulai ngantuk saya nih rupanya kalau ini. Kalau Pak Dehe udah ngantuk, ya tidur aja Pak Dehe, tidur aja. Biar nanti saya diskusi dengan Ustadz PI aja, Yusuf PI aja. Kalau memang udah ngantuk. Jangan, udah tanggung nih Bang, udah di depan ini. Ya, Pak Dehe, saya nggak mau melayani orang yang munafik seperti Pak Dehe sebagai seorang Kristen. Jawabannya munafik. Jawabannya munafik Pak Dehe. Ini Bang, jangan menghakimi orang, jangan menganggap dirimu benar, ya. Ya, jangan dengan kau Pak Dehe Alkitab lalu kau mengatakan kau benar. Yang mengadili itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, jangan saya ini orang supaya kamu tidak dihakimi. Ya, saya tidak munafik di komal ini, tapi saya tanya ayat Alkitab yang cenderung saya belum begitu pahami. Jangan menyerang saya bisa serang kau 100 kali lipat nanti. Ya saya Pak Dehe menyerang orang. Dengar, saya tanya adalah 2 Petrus 3 2 Petrus 3 2 Petrus ya, jadi saya nggak konsentrasi jadinya siapa kayak. Gak tahu dah. Malam ini jawabannya munafik. Kemarin sampah. Hari ini apa lagi? Ya habis ini. Saya tanya itu Abang adalah perkataan Petrus yang mengatakan 1 hari di mata Tuhan 1000 hari di mata manusia. Kapan Allah berfirman kepada Petrus sehingga dia mencatat di bukunya itu?
Jangan munafik jawabannya. Itu saya bertanya. Mana Bang Junaidinya? Pingsan kah? Halo Bang. Bang Junaidi. Oh, pingsan kayaknya ini Pak Dehe. Beda hari Pak Ustaz, beda jawaban. Sampah kau sekarang munafik. Tahu entah apalagi nanti yang muncul. Bicara sedikit Pak Ustaz ya, boleh ya? Silakan. Bagaimana orang yang tidak mengenal Kristen bisa percaya kepada Yesus? Sementara orang-orang Kristen itu sendiri, ada orang bertanya, lalu sampah kau jawabannya. Lalu ada orang bertanya, munafik kamu. Dia sendiri tidak tahu kitabnya. Maksud saya kalau nggak tahu ya nggak usah naik, nggak usah berdebat, nggak usah berdiskusi. Bikin malu Kristen aja gitu ya. Inilah biasa Kristen. Iya, adalah protes bahasa. Nah, apa salahnya saya naik komal, saya bertanya karena saya jujur memang kalau di Kristen tidak ada mengatakan bahwa Allah berfirman 1 hari di mata Allah, 1000 hari di mata manusia. Tidak ada. Alimnya nggak ada. Bolak-balik Alkitab ini nggak ada. Nggak ada dalilnya gitu ya. Mereka seakan-akan saya ini pro Pak Ustaz. Lah saya kan bertanya, bagaimana mau Kristen aja tahu, Kristen sendiri aja dihujat. Sayangnya sama Paulus. Berat memang Pak Ustaz, memang hanya begini berat karena mereka bukan sekolah teologi ya. Iya sih, ya. Tapi semoga aja jawabannya ke depan habis ini Pak Dehe ya. Ada yang lain jawabannya gitu. Bukan dalil dari Medan, bukan sampah, bukan munafik ya. Susah memang kalau 3 jawaban ini saya pun juga udah nggak ngerti gitu. Dalil dari Medan, sampah, munafik. Apa ini jawabannya? Padahal sendiri ketawa. Aduh. Pak Dehe enggak ngantuk kan? Temani saya 1 jam lagi lah sampai jam 12 malam Jumat ini. Oke? Takutnya beda-beda jawaban Pak Ustadz. Enggak apa-apa, kita kumpulin aja, kita koleksi jawabannya apa aja gitu. Masalahnya gini Pak Dehe, ya gini. Saya izin sama Pak Dehe, saya letakin di bawah, tapi Pak Dehe langsung minta naik gitu. Karena saya mau iklan 2 menit masalahnya. Untuk kemaslahatan umat. Ya, saya turunkan sebentar, Pak Dehe minta naik lagi, ya langsung Pak Dehe habis iklannya saya naikin gitu ya. Mohon maaf sebentar ya Pak Dehe ya. Oke. Thank you Pak Dehe. Bentar ya, langsung minta naik. Oke ya teman-teman, sebelum lanjut ya saya minta izin dengan Pak Dehe-nya, saya juga tidak melupakan umat gitu ya. Tadi ada yang lucu ya teman-teman semuanya, saya bicara dulu sedikit ya. Ada saya tanggapi tadi Viti, katanya Edis dapat 4 miliar 1 tahun. Nah itu PT-nya udah saya jawab ya teman-teman semuanya ya, silakan nanti teman-teman ke PT saya yang baru tuh ya, lihat jawabannya seperti apa ya. 4 miliar teman-teman, 1 batu pun kagak kelihatan. Nah kan gitu, 4 miliar 1 batu pun kagak kelihatan. Dasar temakan pepaci. Katanya saya iri, ngapain? Ya ngapain kan gitu. Maka dari itu ya teman-teman nih ya, buat kemaslahatan umat, teman-teman semuanya saya mau umumkan dulu ya, di dalam pengumpulan mushaf kita ya, donasi mushaf Al-Quran untuk adik-adik kita ya, ada di Ponpes, di TPQ, para pembelajar Al-Quran dan penghafal Quran, itu tadi malam ya masuk sekitar 1.350.000 rupiah ya teman-teman semuanya.
Nah, itu saya umumkan tiap hari gitu. Ya, nanti kan penyalurannya akan kita bikinkan VT. Ada buktinya gitu ya, meskipun bukan miliaran ya. Ada buktinya. Ada buktinya gitu loh teman-teman. Meskipun bukan miliaran kan ada buktinya ya. Nah, jika Bapak Ibu, saudara-saudariku ya ingin berpartisipasi beramal jariah ya, saya hanya tuliskan nomor rekening yang saya sematkan ya, banknya Bank BCA gitu ya. Nah, tuh 7895585 ya. Sabar teman-teman. Ini ada pengganggu masalahnya. Sabar ya. Tuh ya teman-teman, itu nomor rekeningnya ya, banknya Bank BCA. Tuh, Anda bisa screenshot dulu atau Anda langsung kirim. Dan habis ini akan saya sematkan pula nomor konfirmasi ya, nomor WhatsApp untuk konfirmasi. Siapa tahu kan teman-teman, Bapak Ibu semuanya, saudara-saudariku ingin mengirimkan untuk orang tuanya ya. Bila untuk orang tuanya saya harap ditulis dengan BIN-nya gitu ya. Karena selain ya kita menuliskan dengan BIN itu, kita juga mengadakan doa bersama untuk para donatur di sini ya teman-teman. Oke, silakan dicatat dulu. Saya harap ini ya teman-teman yang di YouTube juga. Apa nama YouTube saya nanti spill ya teman-teman. Oke, sabar ya. Tuh ya, yang di YouTube saya pinkan ya. Saya pinkan. Tuh. Iya teman-teman, 1 tahun gak sampai 100 juta juga ya. Gak sampai 100 juta, tapi udah puluhan ya ponpesnya yang menerima mushaf Al-Qur'annya gitu ya. Gak sampai 100 juta uangnya, apalagi sampai 4 miliar. Wah, banyak kali itu saya bantu ya. Banyak kali saya pasti bantu ya teman-teman semuanya. Banyak pasti saya bantu kalau miliaran. Tapi sayangnya qadarullah nggak sampai miliaran. Oke. Nah nih, lalu saya sematkan nomor WhatsApp ya teman-teman untuk konfirmasi ya. Sabar ya. Nih nomor WhatsApp untuk konfirm ya. Ingat, saya bukan edis ya, bukan edis. Harta nggak dibawa mati. Setiap 1 rupiah itu ada pertanggungjawabannya di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan merasa habis ditransfer orang, oh ini jadi uangku miliknya. Nggak ada urusan ya. Itu bukan uang kau ya, bukan uang saya, itu uang umat. Ada yang berhak untuk menerimanya gitu ya. Bedakan uangmu ya, uang orang, uang umat. Jangan kau miliaran tapi ditilap sendiri. Kalian bisa ya teman-teman semuanya lihat VT-nya ada kita dalam pembagiannya. Karena apa, syarat ponpes yang terima bantuannya itu saya minta bikinkan pertanggungjawaban publiknya, yaitu membuat 1 menit video ucapan terima kasih untuk para donaturnya, kan gitu ya. Oke ya teman-teman, Pak Dehe silahkan naik kembali. Pak Dehe, saya naikinnya. Aduh, jangan ditelepon dulu teman-teman. Jangan ditelepon dulu, jangan ditelepon. Habis ini ya ditelepon ya. Habis saya live streaming silakan telepon. Pak Dehe silakan naik kembali, Pak. Mana Pak Dehe-nya ini? Kacau kali Pak Dehe ini. Pak Dehe. Hilang juga ini Pak Dehe, ditelan alam. Ya. Sabar. Mana Pak Dehe-nya? Tadi saya undang Pak Dehe, ada naikkan beliau. Ini mana nih beliau nih? Silakan diminta naik dulu Pak Dehe, biar saya nggak susah nyari gitu. Silakan minta naik dulu. Kayaknya makan Pak Dehe-nya. Oke, sabar. Saya cari dulu Pak Dehe-nya ya. Pak Dehe, mana beliau? Sabar ya teman-teman, saya naikin dulu beliau, baru saya naikin Kristen yang lainnya. Udah janji tadi. Nggak ada. Mana beliau? Pak Dehe. Mana sih? Yaudah, sambil menunggu beliau, mungkin beliau lagi ini ya, ada yang dikerjakan sedikit-sedikit ya, mungkin.
Ya udah, kita naikin dulu Kristen yang lain ya. Saya heran loh, pada hari itu ada aja jawabannya gitu loh. Kacau kali ya. Oke, selamat malam. Ya, selamat malam. Malam Bang, ini Kristen Bang. Kristen. Bang, karena diskusinya dengan cara open cam, abang bisa pinjam milik teman kerabat dulu yang open cam akunnya. Oke? Sekarang nanti silakan naik kembali ketika Anda bisa membuka kamera. Oke Bang ya? Sorry nih sebelumnya. Oke. Mana Pak Dehenya? Bentar, nanti beliau ada juga, mungkin lagi ke WC atau lagi minum atau lagi makan kan gitu ya. Halo, selamat malam. Apa? Selamat malam. Halo, selamat malam. Malam. Tadi ada Pak Dehe. Ya, selamat malam. Ya, Bang, silakan untuk membuka kameranya. Oke, udah. Bang Hakim Surga, Anda Islam atau Kristen, Bang? Saya Kristen. Oh, Kristen. Baik. Di sini ada Pak Dehe dari Protestan juga sebagai narasumber ya. Saya sebagai host. Anda bisa memilih mau diskusi dengan saya atau dengan Pak Dehe. Karena Pak Dehe ada pertanyaan tentang kekristenan atau Anda mau bertanya tentang Islam kepada saya, silakan. Silakan. Oke, saya mau bertanya kepada Abang Yusuf. Pertanyaan saya, kenapa Muhammad menikahi anak di bawah umur? Karena itu Yesus yang ngajarin. Apa Yesus? Ya udah, nih saya kasih ya ayatnya ya. Sabar ya. Sabar ya Pak Dehe, sorry ya Pak Dehe ya. Orang-orang yang kayak gini ya harus dikasih pelajaran gitu. Ya, mau usah lanjut. Bentar. Nih. Ya, menikahi anak kecil itu ya karena Yesus ngajarin nih ayatnya. Nih ya, mari kita baca dulu ya. Sebentar ya teman-teman. Saya kasih terang dulu ya, biar kelihatan jelas. Nih, apa kata Yesus? Istriku yang paling muda ialah Maria yang berumur 3 tahun. Tidak tahan nafsuku melihat popok Maria. Oh, indahnya. Ini kata Yesus. Markus 6 ayat 18 sampai 19. Dan ini terbitan dari Pendeta KU tahun 1928 gitu. Nama pendetanya ya nih, Pendeta Albert Lemeyer. Jadi menikahi anak kecil itu ya ajaran Yesus. Yesus ngajarin. Nah itu ya saya kasih bukti, kan ada tulisannya gitu. Kemana kau? Kenapa turun? Belum selesai kita diskusi. Kenapa kau turun? Saya baru kasih ayatnya, nggak ada bantahan pula kau. Ya udahlah kalau kayak gitu, turun sendiri dia Pak Dehe. Sorry ya Pak Dehe ya, karena saya membedakan dua. Di dalam agama Islam itu dua Pak Dehe. Orang seperti Pak Dehe tidak memusuhi agama Islam, itu maka dalam agama Islam wajib dilindungi gitu. Nah gitu Pak Dehe, itu ajaran Islam. Seperti Pak Dehe kan tidak memusuhi agama Islam, saya wajib melindungi Pak Dehe gitu. Nggak boleh dizalimi, nggak boleh disakiti. Tapi ada juga orang Kristen yang memusuhi Islam. Ini bukan dilindungi Pak Dehe, tapi apa? Dibasmi gitu. Iya, dibasmi. Memang kayak gitu. Kita punya prinsip kan gitu. Yang baik maka kita lindungi. Yang nggak baik, yang harbi, yang memusuhi, maka akan kita basmi. Gitu aja udah. Tergantung dia yang datang sih. Kalau menurut saya Pak Ustaz, disalibkan dia. Oh, disalib.
disalibkan. Tapi ini pada nggak takut nanti ada Tuhan baru lah. Ada. Ada judul. Mana judul? Judul yang mana sih? Kok teman-teman ini tahu ya situs-situs judul itu apa gitu? Yang mana? Bang, suaranya kok mantul, Bang? Ntar dulu. Yang mana sih? Oh, sekali bet ini. Kacau kali kau. Judul udah puluhan Pak Dehe judul saya blok. Iya. Kita nggak bisa terima judul gitu ya. Sorry aja. Oh, jadi kata Pak Dehe harus disalibkan gitu ya. Ngeri juga. Tapi nggak takut Pak Dehe. Takutnya malah ada Tuhan baru yang nongol pula. Kan gitu. Sabar. Jackie bro. Oh, jangan. Halo, selamat malam. Apa ini? Turun naik. Sabar ya. Udah saya blokir sekali bet tadi ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Minta naik tapi nggak ngomong gitu loh. Halo, selamat malam. Turun, baik. Linus, apa ini Linus? Ntar ya, satu-satu ya. Salibkan kata Pak Dehe. Harus disalib orang kayak gitu ya. Iya. Aduh. Halo, selamat malam. Ya, malam. Malam, Bang. Silakan dibuka dulu kameranya. Saya nggak bisa buka kamera loh, Bang. Aduh, kalau gitu Abang nanti ya diskusinya sampai bisa buka kamera baru naik lagi ya. Karena aturan utamanya harus open cam gitu. Kalau nggak bisa mau nggak mau mohon maaf, saya harus turunkan gitu. Kalau nggak mau ikuti aturan. Ya padahal Abang tadi bisa loh dia buka kamera itu. Aduh, yang WhatsApp nanti dulu ya. Nanti saya akan balas satu-satu yang WhatsApp ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Pak Ustadz. Malam Pak. Bapak dari Kristen? Iya Pak, Kristen. Oke. Nih malam ini ada Pak Dehe nih dari Protestan juga. Cuma ya beliau agak kritis gitu terhadap Bible. Dan saya sebagai host bisa juga diajak untuk diskusi. Ya jika Anda bertanya tentang Islam silakan ke saya. Tapi kalaunya sesama Kristen silakan ke Pak Dehe. Karena Pak Dehe juga mempunyai pertanyaan tentang Bible Kristen sendiri gitu. Silakan. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Saya mau tanya sama Pak Ustadz dan saya juga mau tanya sama Pak Dehe. Baik. Pertama saya mau tanya sama Pak Ustadz. Pada zaman nanti Pak Ustadz, siapa kira-kira yang menghakimi manusia, baik yang sudah masih hidup dan begitu juga yang sudah mati? Baik. Pertanyaan pertama khusus sama Pak Ustadz.
Baik, kita bahas itu dulu ya teman-teman. Padahal sebentar ya. Yang dimaksud Anda akhir zaman ini, akhir zaman itu dekat kiamat atau di hari kiamat? Di hari kiamat. Di hari kiamat. Apa tema Gulo suaranya agak kecil kata penonton, tapi saya dengar ya. Setidaknya nanti agak kencang gitu suaranya sedikit ya. Baik, pertanyaan Anda, siapa yang menghakimi orang yang hidup maupun mati di akhir zaman? Yang dimaksud di hari kiamat. Yang menghakimi adalah Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh. Iya, Pak. Oke, Lalu? terima kasih Pak. Saya juga mau, oke, terima kasih Pak. Saya paham. Jadi saya mau tanya juga sama Pak Nede, boleh kan? Baik, Ya. apakah hanya itu saja? Anda kalau gini Pak ya, yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala jelas yang pertama bukan Yesus atau Nabi Isa gitu. Karena Yesus atau Nabi Isa itu juga dihakimi oleh Allah di hari kiamat nanti. Ya, kepercayaan kita muslim itu ya Pak ya. Iya, ada ayatnya masalahnya di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 116 sampai 117. Nanti Yesus akan dihadapkan kepada para penyembahnya. Dan Allah langsung menghakimi Yesus di hari itu. Allah akan nanya kepada Yesus, hai Isa, apakah sewaktu kamu di dunia dulu, kamu mengatakan bahwa sembahlah kamu dan ibumu dua Tuhan selain aku? Gitu. Jadi kesaksian Yesus itu langsung diambil kepada orang-orang yang menyembah Yesusnya gitu. Jadi yang menghakimi adalah Allah. Kayaknya itu ada juga di kitab Anda deh Pak, di Matius 7 nomor 22 sampai 23 gitu. Tanya juga sama Pak Dehe sebagai Kristen yang militan ya Pak ya. Silakan. Dehe, sesuai keyakinan kita Kristen, siapa yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati pada akhir zaman Pak Dehe? Coba jelaskan. Jadi kalau kita sesama Kristen, Bapak sudah tahu jawabannya. Kurang tahu Pak Dehe masih, makanya saya tanya sama Pak Dehe keyakinan dan lain-lain Pak Dehe. Saya juga kurang tahu karena saya jemaat biasa. Bukan Kristen dong. Saya jemaat biasa, kurang tahu juga. Sakti emang jawaban pada ini. Jadi sesuai kepercayaan kita Tuhan Yesus Kristus. Saya ajarin Pak Dehe ya. Sesuai kepercayaan Kristen itu Tuhan Yesus Kristus yang menghakimi orang mati dan yang hidup. Terima kasih Pak. Itu aja pernyataan saya. Jadi saya mau bertanya Pak. Nah, sebentar lagi, satu lagi Pak. Menurut Pak Dehe, apa percaya Pak Dehe penjelasan dari Pak Ustadz tadi? Menurut kitab Pak Ustadz, saya percaya karena dia baca dalilnya. Oh, berarti Pak Dehe nggak tahu lah siapa kira-kira yang menghakimi orang mati dan hidup di akhir zaman atau pada waktu kiamat. Lah tadi Bapak udah ngomong Tuhan Yesus, kenapa sekarang Bapak tanya lagi? Saya tanya, mana tahu Pak Dehe, yakin tidak yakin ya Pak Dehe bahwa Tuhan Yesus itu nanti yang menghakimi orang mati dan orang yang sedang hidup sebagai kepercayaan kita Kristen. Yakin Pak Dehe? Iya, sama dengan itu. Kecuali saya begini. Tidak searah dengan Pak Ustadz ya. Pak Dehe dengan Pak Ustadz tidak searah. Enggak, memang beda karena beliau kan Protestan. Saya Islam. Beda. Beda kepercayaan Pak Gule. Pak Gule kan orang Nias, sama dengan Pak Dehe orang Nias. Sama-sama Kristen. Sama-sama Kristen. Betul. Hitam rambut boleh sama hitam rambut, beda pendapat. Kalau Bapak Ustaz kan dia Muslim, Betul. sehingga beda.
Lalu di dalam kitab manakah Bapak mengatakan bahwa Yesus sendiri, apakah Yesus sendiri nanti yang mengadili di akhir zaman ini menurut Bapak, atau ada kawannya? Saya tanya dulu Pak Dehe balik, sepakat dulu kita bahwa Yesus Kristus nanti sebagai orang Kristen kita, sepakat dulu kita bahwa Yesus Kristus nanti yang membangkitkan orang hidup dan orang mati. Sepakat kita soal itu tidak? Sebagai orang Kristen. Belum sepakat? Belum ya. Karena saya tanya ke Bapak, nanti di akhir zaman berapa orang selain Yesus yang mengadili itu? Apakah ada kawannya, ada bapaknya, atau ada anaknya, atau dia sendiri? Bapak belum jawab, makanya kita belum sepakat. Saya jawab Pak Dehe, saya pantaslah Pak Dehe seperti ini, karena Tuhan itu Pak Dehe samakan dengan orang. Tuhan kan bukan orang. Makanya bisa bertanya berapa orang, berarti selevel dengan orang. Kira-kira menurut Pak Dehe, Tuhan Yesus itu nanti kalau datang kedua kali selevel dengan orang, atau bagaimana menurut Pak Dehe? Tadi jawaban Bapak sebelumnya apa? Ya, ingatlah apa kira-kira? Kan udah kata Bapak tadi, iya. Yesus sendiri yang menghakimi pada akhir zaman. Iya. Lalu saya tanya berapa mereka yang datang nanti? Apakah sendiri, atau ada Allah Bapa, atau ada Roh Kudus, atau ada yang lain? Saya tanya dulu, itu baru kita sepakat. Ya, tidak ada tertulis berapa orang Pak Dehe. Atau berapa, entah berapa maksudmu, entah berapa biji, berapa gimana, enggak ada tertulis di Alkitab itu. Lalu bagaimana kita sepakat tapi tidak tahu? Loh, berarti selama ini Pak Dehe nggak pernah mendengar firman Tuhan gitu kira-kira? Bukan itu yang saya tanya, bukan itu. Apa yang kamu tanya? Berapa Yesus itu yang datang nanti, yang penghakiman itu? Apakah ada temannya, atau ada Allah Bapa, ada Roh Kudus? Setelah Bapak jawab itu baru kita sepakat. Berapa maksudnya, berapa ribu atau berapa orang atau berapa? Tadi saya kasih berapa orang biar, tapi Bapak bilang saya maksudnya berapa orang atau berapa biji atau berapa buah atau berapa maksudnya, nggak ngerti aku, langsung aja terserah aja apa kira berapa apa itu. Tadi saya berapa orang atau berapa biji, berapa buah atau? Iya, saya jawab Pak, saya jawab. Saya jawab. Jadi kan saya tanya ke Bapak, iya, berapa orang yang datang di hari penghakiman itu? Lalu Bapak bilang, bantah, bukan orang Tuhan. Makanya saya bilang berapa yang datang itu nanti, berapa mereka? Tuhan Yesus orang, nggak ada di Alkitab, nggak pakai orang. Iya, nanti Bapak tahu. Kalau di Alkitab tidak pakai orang. Iya, nanti yang datang itu berapa Tuhan yang datang? Biar saya gampang. Berapa Tuhan? Apakah ada Tuhan, ada Bapa, atau bagaimana nanti yang datang itu? Berapa Tuhan? Iya ya. Gas Pak Dehe, berapa Tuhan? Bagaimana? Silakan. Kalau begini Pak Dehe, ini diskusi ini jadi diskusi ecek-ecek jadinya. Terbawa-bawa Pak Ustadz. Kok ecek-ecek? Ya wajar, itu pertanyaan Pak. Kalau saya kan hanya sebagai host gitu, nggak bisa ikut-ikutan. Ya, jadinya perdebatan di warung kopi. Lah kan jangan kata Bapak tadi kita sepakat. Saya bilang jangan sepakat dulu. Kita yang datang dari penghakiman itu nanti berapa orang? Kata Bapak bukan orang Tuhan. Berapa Tuhan yang datang nanti? Itu yang saya tanya. Oh, baru saya jawab dulu pertanyaan saya. Siapakah yang menghakimi
menghakimi orang mati dan hidup di akhir zaman sesuai kepercayaan kita di agama Kristen. Jawab dulu itu Bang. Tadi sudah dijawab Tuhan Yesus. Kenapa ditanya lagi? Berarti aman. Berarti kepercayaan Pak Dehe, Tuhan Yesus yang menghakimi orang hidup dan orang mati pada akhir zaman. Iya. Iya, tadi sudah dijawab tadi 4 menit yang lalu. Oke, stop. Saya tanya dulu sama Pak Ustadz. Sesuai kepercayaan Pak Ustadz tadi, Allah. Jadi menurut Pak Dehe, Tuhan Yesus, bagaimana menurut mana yang lebih, sebagai Kristen, memang saya yakin sesuai jawaban Pak Dehe tadi bahwa Tuhan Yesus yang datang kedua kali untuk menghakimi orang mati dan orang yang hidup. Jadi menurut Pak Dehe itu keyakinan kita, itu yang jalan yang benar. Jadi menurut Pak Ustadz tadi Allah. Jadi menurut Pak Dehe, apa benar itu yang dibilang Pak Ustadz itu, Pak Dehe, sesuai dengan beda agama kita dengan Pak Ustadz? Pasti nggak sama dengan jawaban saya. Itu aja kok susah mencernanya. Karena Pak Dehe di sini seakan-akan kami juga sebagai Kristen membingungkan. Karena biasanya itu kalau debat seperti ini kan nggak harus sama-sama, tapi kayaknya macam searah Pak Dehe dengan tadi sebelum saya masuk searah Pak Dehe dengan Pak Ustadz. Setelah saya masuk baru ada sedikit perbedaan. Oh, kalau masalah perbedaan itu, Kak, saya dengan Pak Dehe saling menghargai. Kami dari dulu memang udah beda gitu. Mungkin Anda aja yang baru tahu. Gitu. Tapi kalau masalah membahas Bible, ya saya sama dengan Pak Dehe, sama kritis juga pertanyaannya. Tapi kalau Islam dengan Kristen ya jelas beda. Saya dengan Pak Dehe, tapi Pak Dehe dengan saya sama ketika kritis terhadap Bible. Itu yang samanya. Oke lah, itu yang paling penting sama saya, karena saya juga masih orang awam Pak Ustadz, ingin tahu juga apa sesuai ajaran-ajaran selama ini yang kami imani bahwa Tuhan Yesus yang datang dari surga nanti untuk datang kedua kalinya ke dunia ini untuk menghakimi orang mati dan orang hidup. Ya, searah kami itu Pak Dehe, hanya itu aja, mau pertegas itu aja yang saya tanyakan tadi sebelumnya. Kalau ada kurang bayan, boleh saya nanya, Pak? Saya nggak tahu Pak, saya masih orang awam, jujur saya Pak. Loh, Pak Dehe nggak boleh nanya juga gitu, kalau gitu. Itu senior saya itu Pak. Oh, iya gini, ya kalau gini Pak ya, kalau ditabrakkan saya dengan Pak Dehe itu nggak mungkin, karena apa? Pak Dehe tahu beda dengan saya dari dulu, beda, tahu dari agama aja udah beda. Tapi kan menurut menurut Pak Dehe dan kekristenan kan Yesus yang menghakimi. Ya menurut saya yang menghakimi di akhir zaman adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan saya juga punya dalilnya dari Al-Quran toh. Pak Dehe pasti nggak sepakat juga kan dengan itu. Gitu, nggak apa-apa, namanya keyakinan masing-masing. Kenapa saya mengatakan ya bahwa Allah menghakimi itu ada ayatnya. Al-Maidah ayat 116 sampai 117, Pak. Ya. Mau tahu bunyinya, mau tahu ayatnya. Wa idz qala Allahu ya Isa anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Ya ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Innaka anta 'allamul ghuyub. Hari itu, hari kiamat itu, Yesus atau Nabi Isa itu akan dihadapkan kepada Allah dan diambil kesaksiannya kepada orang-orang yang menyembahnya. Langsung ditanya dia apa? Ya ketika Allah berfirman, "Ya Isa, anta qulta linnas?" Apakah kau dulu menyampaikan kepada manusia, ittakhiduni, sembahlah kamu. Tuh. Wa ummiya ilahaini, dan ibumu, dua Tuhan.
selain aku, kata Allah. Maka jawaban Nabi Isa seperti apa hari itu, atau Yesus menjawabnya seperti apa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Ya Allah, aku tidak pernah menyampaikan kepada manusia sembahlah aku. Gak pernah. Itu tidak patut dan itu bukan hakku, kata Yesus. Kata Nabi Isa. Tapi aku menyuruh apa, kata Nabi Isa? Ya, ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani a'budullaha rabbi wa rabbakum. Tapi aku menyuruh kepada manusia untuk menyembahmu, menyembah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu jawaban Nabi Isa. Dia nggak berhak mengaku dirinya adalah Tuhan, tetapi sewaktu dia di dunia, dia menyuruh menyembah Allah karena dia punya Tuhan, Tuhanku dan Tuhanmu. Tuh ayatnya. Kalau ini saya lihat mirip-mirip Pak dengan Matius 7:22 sampai 23. Pada hari akhir, kata Yesus, banyak orang-orang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah dulu kami bermukjizat atas namamu, ya menyembuhkan orang sakit atas namamu, mengusir setan atas namamu. Kata Yesus seperti apa di hari kiamat itu? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak pernah mengenalmu, kalian semua adalah pembuat kejahatan, kata Yesus. Dia nggak kenal Kristen gitu, nggak kenal dengan orang yang menuhankan dia. Mirip tuh. Jadi itu ya kalau korelasinya. Tapi apakah Allah itu adalah Yesus? Jelas saya bantah. Karena ada di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 72. Ya, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah yang mengatakan Allah adalah Yesus atau yang mengatakan Allah adalah Isa putra Maryam. Jadi Allah itu bukan Isa putra Maryam atau Yesus. Gitu, Pak. Itu keyakinan saya ya. Beda dengan Kristen, saya tahu gitu. Itu yang dibilang Pak Dehe tadi kan beda-beda keyakinan dan kepercayaan. Secara pribadi saya Pak mau terbalik dunia ini dan saya yakini bahwa Tuhan Yesus yang akan datang kedua kali nantinya untuk menghakimi orang mati dan orang hidup. Jadi akhir kata saya Pak, tolonglah diatur aja dengan kalian dua lah sama Pak Dehe. Berat Pak Dehe ya. Oke, selamat malam Pak ya. Malam. Pak Dehe, open mic dulu Pak Dehe. Mau diadu ya kita, tapi nggak kena. Yang kayak gitu udah basi. Saya mau bilang tadi Pak Ustaz jangan turun dulu. Maksud saya lupa mic-nya belum dinyalain. Iya, dia turun sendiri Pak Dehe, bukan saya yang turunin. Oh. bukan saya yang turunin ya. Saya mau nanya aja nggak bisa sama beliau, mau kayak gimana? Ya datang tadi katanya kan mau ngajarin saya, tapi kok dia tiba-tiba cepat turun. Aduh. Yaudah, kita cari lagi Kristen yang lainnya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Asbon Tambah. Apa ini? Bentar. Kita nggak cari berhala gitu ya. Sabar dulu ya, Pak Dehe ya. Gantian gitu ya. Iya. Mana ini? Sabar. Mana sih? Tapi Pak Dehe banyak yang request Anda loh Pak Dehe dari penonton saya. Pak Dehe naikin gitu ya. Halo, selamat malam.
Orang sederhana, selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Bang. Islam ya? Islam. Oh, Islam. Cuma ada yang mau disampaikan aja ya kepada Bang Dehe ya. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Oke, pamit tunduk diri. Oke. Terima kasih Bang ya. Selamat malam Bang ya. Assalamualaikum. Ya, diturunin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Dapat doa Pak Dehe dari orang Islam. Semoga Pak Dehe katanya panjang umur dan sehat selalu tuh ya. Namanya orang baik pasti kita doakan ya. Jadi gini Pak Dehe ya, tadi ya saya sampaikan sekali lagi, kalau dia datang Pak Dehe dengan adab, maka ya kita akan melindungi ya gitu. Tapi kalau dia datang dengan biadab, maka akan kita basmi ya, gitu aja dah ya. Mana tadi? Sabar. Awak Saipon. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Malam. Sekali lagi nih, saya panggil. Selamat malam. Selamat malam. Malam, Bang. Islam atau Kristen? Islam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ya, biar kawan Kristen aja yang naik gitu. Sebelum Abang digantikan, ada yang Abang mau sampaikan? Lehadoi. Oke lah kalau gitu Bang, saya izin gantikan Abang dulu ya dengan kawan Kristen yang mau diskusi, oke? Oke, Ustaz. Oke, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana? Nggak ada, Mikana nggak ada. Mbak Mikana, nanti Mbak Mikana kalau ke tempat saya, aduh jangan kejang-kejang ya gitu ya. Nanti malah disalibkan Pak Dehe pula Mikana itu. Tahu deh ya. Ya kan mumpung Tuhan perempuan belum nongol kan gitu ya. Halo, selamat malam. Malam Ustaz. Coki ge. Malam Bang. Ya, Kristen ya Bang ya. Kristen Ustaz. Silakan dibuka dulu kameranya. Tadi saya udah undang tuh. Oh iya Ustaz. Oke, thank you. Perasaan Abang pernah ya naik ke tempat saya? Iya sering Ustaz. Iya, kayak mukanya familiar gitu. Iya. Ya kira-kira apa yang mau Anda tanyakan kepada saya? Atau Pak Dehe ini mau nanyain tentang Bible juga nih? Pak Dehe sebelumnya dia adalah Protestan ya, mungkin Anda udah tahu juga. Ya, saya nggak terlalu menjawab pendapat dari Pak Dehe karena beliau terlalu pintar menurut saya. Saya hanya menyampaikan terus baik di Petrus maupun di Mazmur 90 ayat 4 itu adalah ilham yang didapatkan oleh para rasul, dan tentu apa yang diilhamkan oleh Allah atau Tuhan kepada rasul maka akan dituliskan menjadi sebuah kitab. Itu aja sih klarifikasi saya mengenai Pak Dehe. Saya nggak mau berdebat kecuali Pak Dehe mau berdebat dengan saya. Pernyataan klarifikasi kayak gitu dimakan Pak Dehe sejak tadi kayak gitu. Silakan Pak Dehe ditanggapi. Iya, itu bagaimana Bang? Ini orang mana dulu? Orang Nias ini bukan?
Orang Indonesia Pak Dehe. Iya, karena kalimat-kalimatnya seperti Indonesia. Orang Nias kalimatnya. Mau orang Nias, mau Batak, mau Jawa, mau Sunda nggak apa-apa deh, sama aja itu. Kita sama-sama satu Indonesia. Oh iya. Lalu bagaimana jawaban Bapak di dalil sana itu? Apa artinya? Coba Bapak baca. Apanya Pak Dehe? Yang masalah 1000 hari tadi yang dibahas ya menjadi 1 hari ya. Oh ya, boleh Pak, boleh. Itu yang Pak Dehe bilang. Udah saya sampaikan Pak Dehe, itu adalah ilham kepada para rasul. Saya mau tanya kepada Pak Dehe, percaya nggak sama Yesus? Yesus dengan rasul beda Pak? Enggak, percaya nggak sama Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan? Yesus dengan rasul beda. Kita balik lagi ke pertanyaan saya. Enggak, jangan kita komunikasi 2 arah Pak Dehe. Artinya nanti mengarah ke sana dia. Percaya nggak Pak Dehe bahwasanya Yesus itu menurut ajaran Kristen dia itu adalah Tuhan dan Allah? Percaya nggak? Kalau Bapak Kristen, ya pasti sudah tahu jawabannya karena saya Kristen. Oke, berarti sepakat ya, percaya ya. Kemudian saya tidak mau sepakat dulu di sini karena belum saya tahu Anda. Iya, ini kita kan sepakat ini Pak Dehe. Artinya Yesus itu adalah Tuhan. Kemudian pertanyaan yang kedua yang supaya mengarah kepada pertanyaan Pak Dehe, percaya nggak sama Rasul Yesus? Termasuk Raja Daud. Rasul Yesus kenal di dalam Al-Quran Nabi Daud. Siapakah Rasul Yesus itu? Rasul dan tadi katanya juga Tuhan. Kenapa banyak sekali namanya? Bahasa sederhananya Pak Dehe. Murid Yesus. Bagaimana? Murid Yesus. Siapa Rasul murid? itu berarti Rasul nggak tahu Pak Dehe ya? Lah tadi kata Bapak Rasul Yesus, sekarang murid Yesus. Yang mana yang Bapak tanya? Tadi saya tanya kepada Dehe, percaya nggak sama Yesus bahwasanya Yesus itulah Tuhan? Kita sepakat bahwasanya sebagai orang Kristen kita percaya sepakat bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita. Saya kejar apa yang didebatkan oleh Pak Dehe kepada teman-teman tadi. Percaya nggak sama Yesus? Sama Yesus. Rasul. Pak Coki, agak putus-putus tuh jaringannya kayaknya. Suara Anda akhirnya putus-putus, nggak jelas gitu. Bisa diulang gitu? Halo. Ngadat gambar Anda ngadat lak. Iya, saya Aduh, ngomong apa beliau ya? Lak gitu, lak. Anda lak. Nggak ada suara. Bilang jangan orang masuk nggak? Pak Dehe. Iya. Lak. Ya. Percaya Pak Dehe kepada Yesus, aku percaya kepada Yesus. Percayalah kepada Rasul yang mana? Pak Dehe, susah Pak Dehe. Kayaknya beliau Pak Cokinya ngelak itu. Pak Dehe dengar jelas nggak suara beliau? Kurang. Makanya putus-putus gitu. Nanti apa yang didebat? Pak Coki, Anda putus-putus suara Anda. Akhirnya apa yang Anda omongkan itu nggak utuh gitu loh. Akhirnya apa? Kita bingung apa yang Anda katakan gitu. Di sini kita bingung yang Anda katakan. Begitu. Ini pasti bahwanya adalah persoalan ilham yang disampaikan terus bahwasanya 1000 hari jadi 1 hari. Makanya kan Pak Coki, tolong diperbaiki dulu jaringannya tuh. Soalnya Pak Dehe-nya pun nggak dengar jadinya gitu. Jaringannya tuh soalnya ini jelas ini Pak Ustadz, jelas ya, jelas. Coba Anda lihat komentar penonton tuh terhadap Anda. Lak, di tempat saya juga lak.
patah-patah gitu. Suara Anda nggak utuh. Ada pendarat di tempat saya juga patah-patah. Suara Anda nggak utuh. Oh, ini udah dengar ini Pak Ustaz. Udah dengar belum? Nah, kalau ini agak lancar nih. Ini agak lancar. Pendengar. Oke. Nah, begini Pak Dehe, saya sebenarnya nggak mau berdebat Pak Dehe ya, mohon maaf nggak mau berdebat dengan Pak Dehe. Tapi untuk menjawab pertanyaan Pak Dehe, dengan menjawab beberapa pertanyaan saya yang saya ajukan, mungkin ada 3 poin, nanti Pak Dehe akan menjawab sendiri pertanyaan atau yang didebatkan oleh Pak Dehe tadi. Jelas Pak Dehe ya? Lanjut. Kita sepakat bahwasanya ia adalah Tuhan. Nah, kedua, sebagai orang Kristen, apakah Pak Dehe percaya dengan para rasul Yesus? Rasul Yesus itu berapa orang dan siapa aja namanya? Nah, makanya kan Pak Coki, Anda itu lagi ngerekam atau gimana? Suaranya double gitu. Gimana? Suaranya double gitu. Enggak merekam Pak Ustaz, enggak merekam. Gini. Coba Bapak turun dulu. Coba habis itu saya naikin lagi. Soalnya suara saya mantul gitu. Suara Pak Dehe mantul. Terus Anda ngelak gitu. Mantul. Oke, siap Pak Ustaz. Coba Anda turun dulu sebentar ya. Suaranya double Pak Dehe. Ya, betul Pak Ustaz, betul. Iya, double gitu, nggak enak didengar. Terus juga ngelak beliau tuh. Jaringannya BPJS itu. Mau macam mana jaringannya BPJS? Iya Pak Dehe, ini 2 hari ini saya di request oleh penonton saya ya, puluhan ribu minta Pak Dehe ya yang naik juga. Macam mana Pak Dehe? Kenapa saya yang diminta? Enggak tahu tuh, tanya penonton. Kacau. Kenapa penonton minta Pak Dehe katanya? Pindah posisi dulu, bapaknya tadi belum ada naik, belum ada minta naik. Ini bapak yang tadi orang Nesa. Kurang tahu Pak Coki tadi. Ya karena suaranya dia ngomong gak jelas gitu. Mantul juga. Mirip tadi. Katanya Pak Dehe asik, Pak Dehe ganteng, Pak Dehe baik. Tuh, Pak Dehe keren. Banyak tuh komentarnya. Baik, saya sapa dulu nih Somai Batagor. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Saya Muslim Pak Ustadz. Oh, Muslim. Ada yang mau disampaikan Bang? Soalnya kita nyari Kristen gitu. Siap. Ada yang mau disampaikan sama Pak Dehe. Semoga mendapatkan hidayah. Itu aja Pak Ustadz. Amin. Ya. Tepuk tangan. Oke. Siap. Oke, makasih ya Bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap tuh doanya ya, semoga mendapat hidayah. Nih kita terima lagi Pak Coki tadi ya. Halo. Masih kayaknya. Kenapa ya? Iya jelas Pak Ustadz. Coba Pak, kalau yang seperti ini kan saya nggak tahu karena nggak open cam. Coba di open cam dulu. Patah-patah nggak gambarnya gitu. Oke. Jelas Pak Ustadz. Kalau ini jelas dari omongan. Halo? Udah nggak mantul gitu. Ketutup tuh kameranya. Oh, berarti boleh saya nggak on cam Pak Ustadz ya, karena wajahku kan sudah nampak. Aduh, boleh. Aturannya harus open cam Pak. Aduh.
Iya, Pak Dehe aja harus open cam, apalagi tamu juga, narasumber aja harus open cam coba. Coba dibuka dulu kameranya, Pak. Karena apa? Jadi sebenarnya ada alasan. Saya udah bilang ini jelas ya Pak Ustadz ya. Nah ini jelas nih, jelas. Jelas ini maksudnya. Oh jelas, oke. Tadi saya sampaikan bahwasannya apa yang diilhamkan oleh Tuhan kepada para murid, maka itu adalah bagian daripada atau firman Tuhan yang disampaikan kepada para murid. Pertanyaan saya, di situ ada di Petrus persoalan masalah waktu yang 1000 tahun menjadi satu hari di hadapan Tuhan. Demikian juga dengan di Mazmur 90 ayat 4 itu tertera. Nah, saya mau tanya ke Pak Dehe sekarang. Pak Dehe yakin dan percaya bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Kedua, percaya nggak Pak Dehe sama rasul-rasul Yesus? Rasul-rasul Yesus. Salah satunya Petrus. Tidak. Salah satunya Petrus. Tidak. Tidak. Oke. Percaya nggak sama Daud atau Nabi Daud yang ada di kitab Mazmur? Percaya apa itu saya sama Nabi Daud? Kitabnya, ajarannya, tulisan-tulisannya. Di situ ada nyanyiannya, ada doanya. Apa yang saya percaya? Yang mana? Biar jelas. Ya, orang Kristen nyanyi juga. Orang Kristen berdoa juga. Iya, saya percaya itu kepada yang Tuhan. Saya tanya kepada Dehe, percaya nggak sama kitab Mazmur itu yang dituliskan oleh Nabi Daud atau Raja Daud? Itu aja Pak Dehe. Baru kita masuk ke intinya. Ya, begini bos. Kita jangan begini, jangan panjang kali nanti karena kita belum masuk di inti. Iya, tidak. Saya ngomong. Percaya isinya itu maksud saya sampai Petrus. Dengan satu Petrus, dua Petrus. Yang mana yang ditanya ini biar jelas. Percaya. Nah sekarang saya tanya karena persoalan masalah waktu yang 1000 hari ada juga di Mazmur. Itu makanya saya tanya kepada Dehe. Ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Persoalan yang didebatkan tadi gitu loh. Ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Berarti Bapak tidak 100% Kristen. Masih ragu-ragu. Saya juga masih mau belajar. Oleh karena itu saya sarankan kepada Pak Dehe, teruslah belajar. Itu aja Pak Dehe, tidak ada tanggapan saya. Saya mau nanya ke Pak Ustadz ini. Boleh ya Pak Ustadz ya? Belum selesai kita, belum selesai. Jangan dulu lari ke sana. Kita belum selesai. Tidak, karena tidak bisa. Karena Pak Dehe tidak percaya dengan Nabi Daud atau Raja Daud atau Rasulnya Paulus atau Rasul Petrus. Padahal Petrus itu adalah murid atau rasul terbesar di antara para murid, di mana Yesus memberikan kunci kerajaan surga kepada Petrus. Apa kata Yesus? Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di dunia. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Itu dia persoalannya. Sementara Pak Dehe nggak percaya. Jadi ngapain kita bahas? Tidak perlu dibahas kalau Pak Dehe nggak percaya persoalan kitab Petrus itu loh. Karena sudah pasti Pak Dehe juga mempertahankan pendapatnya. Saya mempertahankan pendapat saya sesuai dengan Alkitab. Bukan dengan ide. Gantian. Tapi sesuai dengan Alkitab dia. Gantian, jangan terlalu panjang. Tidak perlu, karena nggak jumpa kita. Ya, dengarkan juga Pak Coki. Kenapa kan tidak percaya, alasannya kenapa kan gitu. Pasti kan ada alasannya. Tadi sudah saya bilang Pak Ustadz, bahwasanya
murid-murid Yesus atau rasul-rasul itu yang bersama-sama dengan Yesus, ya, sejak pelayanan mereka mulai dari awal, ya, artinya pilihan daripada Yesus. Dan apa yang mereka tuliskan dan apa yang mereka sampaikan di dalam kitab termasuk Petrus adalah ilham dari yang di atas, ilham Roh Kudus, ilham dari Yesus sendiri. Bukankah Yesus berkata bahwa saya akan turun? Gantian kita bicara. Kasih kesempatan juga Pak Coki, Pak Dehe-nya menanggapi apa alasannya kan gitu. Boleh. Silakan Pak Dehe. Karena tidak ketemu jawabannya Pak Ustadz. Ketemu Saya bilang kalau begitu jawaban Pak Dehe benar. Saya bilang juga saya benar. Ya, silakan. Takut dengan saya. Dengar dulu, saya bicara. Bapak tadi bicara, benar. Saya diam, dengarkan. Ya, benar. Gini bos, begini. Apa yang kupercayakan sama Petrus? Saya tanya dulu. Apanya Pak Dehe? Apa yang kupercayakan kepada Petrus? Satu-satu dulu, tipis-tipis dulu, tipis-tipis. Nah, jangan melebar kemana-mana Pak Dehe. Karena kalau melebar kemana-mana udah masalah waktu lagi, masalah hari. Saya jawab aja dengan singkat, tapi mohon maaf saya tidak mau melebar kemana-mana nanti. Yang dipercayakan kepada Yesus, kepada Petrus itu adalah kata Yesus kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Dan ketika terjadi percakapan selanjutnya, nah, jadi Petrus meyakini Yesus, maka ketika Yesus menyatakan dirinya, menanyakan dirinya kepada Petrus, siapakah aku ini? Maka kata Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, maka ada satu lagi pesan Yesus, katanya, kunci kerajaan surga kuserahkan di tanganmu Petrus. Itu, jadi kalau kita harus melebar kemana-mana, nanti nggak terjawab persoalannya Pak Dehe. Itu dia masalahnya. Saya tidak melebar pertanyaan saya. Kalau belum tahu persoalan itu ayat itu, sama-sama kita belajar. Saya juga belajar membaca Alkitab. Pak Dehe juga harus belajar membaca. Ini saya bilang kapan saya bicaranya, kok Bapak terus yang ngomong udah 7 menit. Saya lihat dari sini udah 7 menit loh Bapak ngomong nih. Saya lihat di sini 7 menit Bapak ngomong. Iya gantian Pak Joki. Kapan saya tanggapnya? Begini Pak Joki yang terhormat. Ya, silakan, nggak apa-apa, silakan. Saya tidak percaya sama Petrus. Kenapa saya tidak percaya sama Petrus? Ketika Tuhan pun ada di dunia, ketika bersama-sama dengan Yesus, dia menyangkal Yesus 3 kali. Yesus pun dia berbohong. Bukan. Mohon maaf teman-teman, suara hujan di tempat saya hujan deras gitu ya, bukan suara angin. Jadi saya mute dulu Pak Dehe, silakan ya, lanjut dulu ya. Jadi bagaimana saya percaya sama Petrus? Yesus sendiri dia menyangkal 3 kali. Dan di Petrus ini itu bukan Tuhan yang berbicara, bukan Tuhan. Tapi Petrus di ayat itu sama dengan pemazmur, doa Musa abdi Allah, bukan firman Tuhan kepada Musa. Kita jangan lari ke konteksnya. Bapak yang lari, nuduh saya tadi yang lari. Coba dibaca, doa Musa abdi Allah, doanya 1000 tahun di mata manusia, hanya sehari di mata Tuhan. Itu doa Musa bos. Ya silakan tanggapi. Ilham bukan. Enggak ada ilham di sini. Ilham atau bukan? Apa yang disampaikan kepada Petrus itu sama Musa itu adalah artinya ece-ece atau katakan bohong-bohongan si Musa, bohong-bohongan si Raja Daud, atau bohong-bohongan si Petrus. Itu maksudnya Pak Teh kan? Loh, siapa yang bilang bohong-bohong? Saya bilang, coba dengar pakai kuping.
Itu adalah doa makanya dengar dulu, dengar dulu. Itu adalah doa Musa kepada Tuhan. Paham? Doa, contohnya Pak Dehe berdoa kepada Tuhan. Pak Dehe yang berdoa, bukan firman Tuhan. Bukan Tuhan lalu Tuhan berfirman kepada Musa, bukan. Baca dulu, Bos. Iya ya. Jangan baca dulu Mazmur. Iya. 90. Ya. Itu doa itu, Bos. Doa ya. Iya, yang terucap di doa itu apa, Pak Dehe? Apakah doa itu memang bukan ilham juga yang disampaikan melalui melalui si Musa atau melalui raja yang di Mazmur itu? Ataukah memang tiba-tiba sembarangan Musa ngomong? Bapak pernah berdoa nggak? Enggak, ini contoh sederhana loh. Bapak pernah berdoa nggak kepada Tuhan? Begini, Pak Dehe. Enggak, dengar dulu, jawab dulu nih. Bapak pernah berdoa enggak? Kalau berdoa, Pak Dehe, udah jelas. Makanya dibaca di atas, Ini. Saya kasih dalilnya ya. Pasal Mazmur 90 ayat 1 sampai ayat apa itu tadi? Ayat 1. Doa ayat 30. Bukan, Mazmur 90 ayat 1. Doa Musa. Salah pada itu kalau ayat 1. Loh, kita baca dari awalnya, Bos, biar mengerti kita itu isinya. Doa Musa abdi Allah sama dengan doa Pak Dehe abdi Allah. Tuhan, engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau suatu giliran jagat di waktu malam. Ini adalah doa Musa kepada Tuhan, bukan Allah berfirman kepada Musa. Lalu begini Pak Dehe, kalau itu doa Musa kita sepakat. Pertanyaannya sekarang, kenapa Musa mengatakan ya waktu 1000 hari di hadapan manusia jadi satu hari di hadapan Tuhan? Musa itu nabi loh. Musa itu nggak ngomong sembarangan karena dia nabi. Tentu kenapa dia ngomong seperti itu? Karena dia diilhamkan oleh Allah yang dari atas. Ini doanya, Bos. Itu maksudnya loh. Bukan itu maksudnya dari Allah, bukan. Lalu kalau begini Pak Dehe, kenapa di benak Musa atau di hati Musa mengatakan bahwasanya 1000 hari di hadapan Tuhan, 1000 hari di hadapan manusia menjadi 1 hari di hadapan Tuhan? Apa bedanya? Apa bedanya dengan Petrus, isi Petrus yang kalian debatkan tadi? Apakah Musa suka-sukanya ngomong bahwasanya 1000 hari itu, yang 1000 hari itu hanya 1 hari di hadapan Tuhan, hanya 1 hari di hadapan Tuhan? Apakah dia asal ngomong menurut Pak Dehe? Tentu tidak. Jadi menurut saya itu ilham. Benar yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, bahwasanya Alkitab ini ada yang langsung disampaikan Allah melalui para nabinya, ada yang disampaikan Allah melalui para malaikat kepada umat
manusia yang ada di bumi. Itu dia. Dan ada juga yang disampaikan melalui penglihatan, melalui dalilnya di mana itu, Bos? Dalilnya di mana? Kira-kira apa deh? Di mana? Jangan melebar kemana-mana dulu. Dalilnya di mana? Coba. Okay. Loh, oh jawab dalilnya sampai saya pandai. Nah, Bos, nggak capek karena nggak ketemu. Pak Ustadz, saya ada mau nanya ini satu yang belum terjawab sama saya, Pak Ustadz. Silakan, saya buka tutup mic. Masalahnya hujan di tempat saya kan noise-nya deras gitu. Silakan, apa pertanyaannya? Boleh, Pak Ustadz. Ya. Kemarin saya mengikuti live Pak Ustadz. Bahwasannya Pak Ustadz pernah menyampaikan, kalau saya tidak salah, Muhammad itu lebih besar daripada Isa. Benar Pak Ustadz ya? Boleh dibacakan sama saya surah 3 ayat 45 Pak Ustadz? Surah 3 ayat 45. Pak Dehe, izinnya Pak Dehe ya, karena dia udah nggak mau lagi Pak Cokinya dengan Pak Dehe, nggak apa-apa, sama saya dulu Pak Dehe, santai dulu ya. Saya akan sekalian cari-cari jawaban dia Pak Ustadz. Boleh. Iya, baik. Makasih Pak Dehe. Oke, ada apa dengan surah 3 ayat 45 itu? Ya, siapakah Isa itu Pak Ustadz? Sehingga Pak Ustadz pernah menyampaikan kemarin, kalau saya tidak salah, bahwasanya Nabi Muhammad besar daripada Isa. Itu kira-kira Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Ya, Anda kan bawa tuh ya Ali Imran ayat 45. Il qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin min husmuhul Masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin, kan gitu. Anda paham nggak? Di situ dia terkemuka, dan ya dia itu terkemuka di dunia dan di akhirat, dan dia adalah salah satu orang yang didekatkan kepada Allah. Kenapa dengan masalah itu? Bukan ada masalah Pak Ustadz, hanya minta pencerahan. Karena Pak Ustadz pernah bilang kemarin Muhammad lebih besar daripada Yesus. Padahal di dalam beberapa, mohon maaf kalau saya salah, di Al-Quran juga mengatakan bahwasanya Isa itu kalimatullah atau roh Allah atau firman-Nya. Sejalan dengan Bible kami, Yesus sama dengan firman. Baik, itu kira-kira saya jawab ya. Baik, iya, jadi kayak gini ya. Untuk masalah Nabi Isa, ya dia terkemuka di dunia dan terkemuka di akhirat. Baik, jadi dia lebih besar daripada Yesus atau Nabi Isa, Nabi Muhammad itu, karena Nabi Muhammad itu dia tahu hari kiamat. Oke, hari kiamat hari apa dia tahu. Sedangkan kalau menurut kitab Anda di Bible, yang tahu hari kiamat hanya Bapak, bukan Yesus. Jadi Nabi Muhammad tahu kapan hari kiamat, Bapak tahu kapan hari kiamat, maka saya bilang ya Nabi Muhammad satu dengan Bapak. Lebih baik Kristen nyembah Nabi Muhammad daripada menyembah Yesus yang kagak tahu apa-apa, kan gitu. Itu penyampaian saya. Gitu. Tapi bukankah di surah 3 ini Pak Ustadz mengatakan Isa Al-Masih adalah orang yang terkemuka di dunia dan terkemuka di akhirat? Jelas bahasa. Salah satu masih banyak orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dia salah satunya. Coba baca ayatnya tuh, wa minal muqarrabin, dari orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Banyak orang-orang jamak, bukan cuma Nabi Isa, tapi banyak orang-orang yang dekat kepada Allah yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Salah satunya Nabi Isa gitu. Wa minal muqarrabin, jamak tuh, bukan cuma Nabi Isa.
Gitu. Jadi alasannya kayak gitu, Pak. Pencerahannya Pak Ustadz. Terus satu lagi, bukankah kata Anda Nabi Isa itu adalah kalimatullah dan rohullah? Jawabannya betul. Kenapa disandarkan kepada Allah? Karena Nabi Isa itu ciptaan Allah, gitu maksudnya. Kalau disandarkan kepada Allah berarti dia adalah utusan dari Allah atau ciptaan Allah. Kalimatullah, ya, perkataan, kata-kata dari Allah. Allah bukan kata, ya, tapi kata-kata itu dari Allah. Rohullah, roh Allah. Allah bukan roh, tetapi roh itu adalah ciptaan Allah. Jadi itu adalah kata idofah, ya, mudof, yang disandarkan kepada Allah. Untuk apa? Untuk memuliakan ciptaan tersebut. Contoh kayak gini, ada juga kosakata Baitullah, rumah Allah. Allah itu bukan rumah, tetapi rumah itu adalah rumah Allah, gitu maksudnya. Jadi itu membantah ya Nabi Isa. Terima kasih atas pencerahannya Pak Ustadz. Sama-sama. Ada lagi, Pak? Lanjut Pak Ustadz. Ada lagi? Ya, terima kasih atas pencerahannya Pak Ustadz. Persoalan masalah Nabi Isa adalah terkemuka di dunia dan akhirat, saya baru mengerti. Kemudian saya juga mengerti bahwasanya Isa itu adalah firman Allah. Firman Allah. Jadi firman Allah yang sejalan dengan kitab Bible, bahwa Yesus adalah firman yang turun ke dunia dijadikan dunia dan bla 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 bla. Satu lagi Pak Ustadz, kalau saya boleh sharing lagi. Bentar Pak. Berarti Anda nanggung pemahamannya. Bukan cuman bentar, oke, nanti ke kematian Yesus. Bukan cuma Nabi Isa, ya, firman Allah. Adam pun juga firman Allah, Pak. Saya pun juga dari firman Allah. Nabi Adam itu dia diciptakan dari firman Allah. Dia dibentuk dulu, ya, lalu ditiupkan oleh Allah ruhnya. Tuh. Lalu Allah berfirman, Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Hiduplah Adam dari firman Allah. Itu bukan cuma Nabi Isa dalam Islam itu. Jadi nggak sejalan dengan Bible, Pak. Nggak sejalan karena bukan cuma Nabi Isa atau Yesus yang dari firman Allah. Semua manusia juga dari firman Allah, Adam juga dari firman Allah, gitu. Itu kalau dalam Islam. Itulah bedanya, artinya ada yang sama, ada yang tidak sama Pak Ustadz, dan itu harus kita terima Pak Ustadz. Terus dalam kematian Yesus gimana? Apa juga yang ada di Bible harus kita terima. Kalau persoalan kematian Yesus Pak Ustadz, boleh saya lanjutkan ini tadi ya? Nggak bisa ya? Sedikit. Silakan. Nggak apa-apa ya Pak Dehe, sebentar ya. Iya Pak Ustadz ya. Ya, jadi ya sebentar aja Pak Deheyan, minta izin Pak Deheyan, minta izin ya. Jadi artinya bahwasanya, tapi kalau di Bible kami Pak Ustadz, firman itu tidak diciptakan. Menurut Bible kami, mohon maaf, ini menurut Bible kami, firman itu tidak diciptakan, tetapi ia bersama-sama dengan Allah. Makanya di Yohanes 1 ayat 1 ini firman itu adalah Allah. Dunia dijadikan olehnya. Itu ada di ayat 10 dan 14. Dan sejalan juga dengan apa yang disampaikan oleh para nabi, bahwasanya termasuk keperkataan Yesus, sebelum Abraham ada, aku ada, dan bahkan sebelum dunia dijadikan, aku Yesus sudah ada. Itu kira-kira Pak Ustadz. Artinya perbedaan ini kita nggak usah jadikan persoalan, sama-sama kita imani apa yang menjadi iman kita masing-masing. Kemudian Pak Ustadz, saya masih ya, kalau gini Pak, kalau firman itu dalam Islam kata-kata, artinya firman itu perkataan. Ya, lanjut. Ya, lanjut kita ke apa Pak Ustadz? Bahwasannya
kalau saya tidak salah, ada di dalam Al-Quran, bahwasanya Yesus Isa lahir, dilahirkan, kemudian mati dan dibangkitkan. Ada kata kematian di situ, Pak Ustadz. Sementara di kitab kita, ajaran kita Al-Quran, bahwasanya Yesus itu tidak mati, tetapi diserupakan dan diangkat ke surga. Nah, mohon pencerahan Pak Ustadz persoalan. Saya kurang tahu ayatnya di mana. Tadi saya sudah catat bahwasanya Isa berbahagialah. Ada kata ketika engkau lahir Isa, ya berbahagialah engkau ketika engkau dilahirkan, ketika engkau mati dan dibangkitkan. Kira-kira begitu, Pak Ustaz. Baik. Ya, tadi yang dinaikkan Ustaz aja, saya nggak mau berdebat. Baik, jadi yang Anda katakan tadi dia dinaikkan, dia tidak mati ya dalam penyalipan tapi diserupakan. Di satu sisi maksud Anda bahwa Nabi Isa itu tidak mati, tapi di satu sisi dia dikatakan mati gitu ya. Ya, artinya tercatat kalau saya tidak salah, maaf. Kalau saya tidak salah di dalam Al-Quran ada kata mati untuk Nabi Isa. Ya, kira-kira begitu, Pak. Baik Pak, saya jelaskan dulu ya Pak ya. Pertama ya, Nabi Isa itu tidak mati, itu terdapat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Perkataan orang Yahudi, kami telah membunuh Isa putra Maryam utusan Allah. Padahal kata Allah, dia tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya, dan ia diserupakan. Lalu kemana Nabi Isa alaihi salam? Ayat 158-nya. Barrafa'ahullahu ilaihi. Dia diangkat ke hadirat Allah. Di satu sisi Allah katakan Nabi Isa itu di zaman dulu tidak mati. Ingat, ini zaman dulu. Ya, cerita di zaman dulu. Wa ma qataluhu. Lalu yang kata Anda tadi, Nabi Isa itu dikatakan mati, yaitu di dalam Quran surah Maryam ayat ke-33 yang bunyinya wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan pada hari aku dilahirkan, dan pada hari aku akan dimatikan, dan pada hari aku akan dibangkitkan hidup kembali. Pak, di situ ya kalau kita melihat bahasa Arabnya wassalamu alayya yauma wulidtu, bahasa Arab itu ada menceritakan yang telah lalu dan ada menceritakan yang akan datang, Pak. Oke. Nah, jadi dikenal masa lalu itu, yang telah lalu itu, telah terjadi itu dikenal dengan kosakata fi'il madhi, kejadian yang telah lalu. Terus kosakata yang akan datang, kejadiannya yang terjadi sekarang atau yang akan datang, itu disebut fi'il mudhari. Jadi kalau kita lihat kosakata Arabnya wulidtu, wassalamu alayya yauma wulidtu, itu adalah yang sudah terjadi di masa lalu. Benar gak Nabi Isa atau Yesus dulu itu telah dilahirkan? Sepakat? Oke, sepakat. Dulu sudah dilahirkan. Oke. Nah, sekarang kita lihat kosakata lanjutannya. Wa yauma amutu. Amutu ini bukan kejadian yang telah lalu, Pak, tapi yang akan datang nanti. Tandanya seperti apa bahasa Arabnya itu? Karena ada kosakata mudharaah di depannya, anita. Jadi ya kosakata tersebut menceritakan yang akan datang, bukan yang telah lalu. Jadi Nabi Isa alaihi salam saat ini belum mati, tapi nanti dia akan mati. Gitu maksudnya. Nih ya, saya bukakan aja ya, biar Bapak memahami.
Nih, bentar ya. Bentar ya. Maryam 33. Nanti kalaunya saya ini Pak, ya saya cuma membacakan gak menampilkan, nanti kan Bapak juga nggak paham. Nih, wassalamu alayya yauma wulidtu ini Bapak, kejadian yang telah lalu. Dia telah dilahirkan di abad pertama. Oke? Nah, wa yauma amutu ini bukan kejadian yang telah lalu, tetapi kejadian yang akan datang. Yang dimaksud Nabi Isa itu selamat pada hari ia dimatikan, saat dia turun kedua kalinya nanti. Kematiannya tidak berdarah-darah, tetapi faktor umur, karena dia selamat dalam kematiannya, bukan mati berdarah-darah seperti yang dituduhkan di salib. Jadi saat ini Nabi Isa belum mati, tapi dia akan mati pada saat dia turun kedua kalinya. Gitu Pak. Nah, mohon maaf Bapak, saya ini dulu ya, saya tutup dulu mic-nya Pak, Pak Coki ya. Ini dulu ya, saya tutup dulu mic-nya. Doubling Pak Coki. Iya, doubling gitu. Jadi sekali lagi ya saya ulang nih. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ini adalah yauma wulidtu, ini hari pada saat Nabi Isa dilahirkan telah lalu, di abad pertama sudah terjadi, fi'il madhi. Terus wa yauma amutu ini fi'il mudhari', kejadian yang akan datang. Jadi saat ini Nabi Isa dia tidak mati, tapi saat dia datang kedua kalinya nanti baru dia akan wafat atau mati. Matinya dia selamat, yaitu tidak berdarah-darah, tapi faktor umur. Terus juga wa yauma ub'atsu hayya, jadi di sini dia juga selamat pada hari dia dibangkitkan hidup kembali, yang dimaksud pada hari kebangkitan kiamat nanti. Ini Pak juga kosakata yang akan datang gitu, terjadi nanti gitu pada hari kiamat. Kiamat saat kita dibangkitkan semua. Pada hari kiamat itu Nabi Isa ini selamat di hari kebangkitan. Karena apa? Karena dia akan mengklarifikasi kepada para penyembahnya bahwa dia bukanlah Tuhan, tapi dia menyuruh menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu Pak. Jadi ayat tersebut dia itu tidak bertentangan, tapi saling mendukung antara ya An-Nisa 157 dengan Maryam 33 gitu. Susah Pak memang kalaunya Anda tidak memahami bahasa Arabnya gitu. Ada fi'il kata kerja yang telah lalu ya, fi'il mudhari kata kerja yang akan datang, terus juga ada fi'il amar kata kerja perintah gitu. Silakan Pak Coki dibuka mic-nya. Hidup kamu tak dengar Pak Ustaz? Iya Pak, cuma double dan terus Anda ngelak-ngelak gitu. Mohon maaf banget gitu. Kemana Pak Cokinya? Ngadat ya Pak Dehe ya? Nggak kedengaran suaranya. Iya. Pak Coki. Aduh, beliau kemana? Lak Pak. Aduh. Halo Pak. Ngelek ya Pak. Mohon maaf Pak Coki, saya turunkan dulu ya Pak Coki. Soalnya ngelak lagi, kumat lagi gitu. Udah 2 kali bapaknya ya. Jadi seperti itu penjelasannya. Maryam 33 dengan An-Nisa 157 itu tidak bertabrakan, tapi saling mendukung. Dan betul bahwa Nabi Isa tidaklah mati atau tidaklah wafat gitu ya. Tapi dia akan mati pada saat turun kedua kalinya. Di situ dikatakan wassalamu ya, dia selamat
pada hari kematiannya. Artinya apa? Nabi Isa itu wafat atau matinya tidak berdarah-darah, tapi seperti manusia kebanyakan faktor umur gitu ya teman-teman. Pak Dehe, ini udah jam 12 lewat 15 di tempat saya. Tapi penontonnya masih 14.000 Pak Dehe. Macam mana? Melek kali mata mereka, kalah kita gitu. Ini yang di YouTube. Gimana? Satu lagi katanya Pak Dehe. Ditawar pula Pak Dehe. Tadi juga Pak Ustadz siapa si Bapak Cok ini belum selesai. Aduh iya. Jawaban terakhir nggak capek saya Pak Dehe. Ya udah, nggak apa-apa Pak Dehe, saya akan kasih satu ya, diskusi dengan Pak Dehe yang di YouTube yang 1.000 orang ya, coba dibantu dulu like-nya itu ya. Penontonnya 1.000, yang like cuma 400. Kalau like-nya capai 500 saya kasih satu lagi tuh. Ayo, dah pusing gue. Ya yang di YouTube tuh setidaknya setengah gitu. Bentar ya udah ya. Iya Pak Ustadz. Sampai pagi, enak kali sampai pagi. Ya yang di YouTube ya, dibantu like videonya dulu ya. Di tempat saya juga hujan, ini ngadat-ngadat juga wifi-nya Pak Dehe. Oh. Iya, hujan deras di sini. Pak Dehe aja yang layani ya. Oke, saya akan pilihkan satu Kristen yang namanya agak-agak Kristen mana nih? Sabar. Coba yang Kristen mana? Silakan untuk minta naik. Darel, baik. Oke, thank you ya yang di YouTube yang udah like ya. Halo, selamat malam Pak. Minta naik tapi orang udah di alam roh, di Pulau Kapuk. Macam mana itu? Itu jari-jari apa itu? Naik, dia minta naik pakai apa gitu loh. Heran saya. Halo, selamat malam. Malam Pak Mende. Islam Kristen Pak? Itu yang kafir kemarin. Oh kafir kemarin, ya Pak kafir. Udah buka dulu ya Pak kafir ininya ya, ininya kameranya dibuka dulu. Masih rokok. Aduh, kenapa kau minta naik? Matikan dulu lah, kalau enggak saya turunkan. Oh, iya, turun dulu sehabis rokok dulu. Waduh. Oke lah. Lebih penting rokok ya. Padahal ngerokok kapan-kapan bisa ya gitu ya. Itu apa sih yang di YouTube ya? Banyak kali judul bantu ini ya, dibantu disingkirkan itu judul yang di YouTube ya. Halo, selamat malam. Malam Pak Ustadz. Malam. Anda Islam atau Kristen Bang? Saya dua-dua. Apa? Nggak ada dua-dua. Islam nggak ada dua-dua. Anda Islam atau Kristen? Di KTP apa gitu? Saya belum ada agama. Belum ada agama. Dua-dua. Terus Anda naik mau ngapain? Coba buka dulu kameranya. Kameranya rusak. Ya udah, kalau kamera rusak perbaiki dulu Bang ya, baru naik. Ada gitu aja Pak Dehe ya. Kalaunya kamera rusak perbaiki dulu baru naik.
Dah, Ya, itu aja pesan saya. Sabar, mana lagi nih? Tolen. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Islam, ada yang mau disampaikan, Bang? Ya, ada saya mau sampaikan bahwa agama Kristen ini dengan Islam ini agamanya yang beda. Ya, seperti itu. Tetapi mungkin tujuan itu semuanya sama. Jadi lalu karena di dunia ini kan ada baik dan ada yang salah. Tetapi kita sudah bisa benarkan itu bahwa ketika kita memperbuat satu kesalahan itu berarti itu pasti tidak baik, ya, berarti yang akan dipertanggungjawabkan nanti itu adalah kebaikan selama kita hidup di dunia ini. Oke. Nah, terus kan pasti Bang, bentar. Kalau Anda mau ini, kalau Anda mau banyak ngomongnya, coba dibuka dulu kameranya, Bang. Siap. Anda saya agak heran, Bang. Anda Islam atau Kristen gitu? Tapi pakai salam kan gitu ya? Ya, Islam. Islam. Ya. Gimana? Nah, gini, ya kan? Kita ini kan hidup di muka bumi ini kan kita ada tujuan yang tertentu. Tidak, itulah tempat yang selama-lamanya. Cuma yang saya mau tanya ini ke Pak Dehe ini adalah ketika dia Kristen pasti semata-mata juga bagaimana kita bisa baik sesama, ya kan? Kita juga Islam pasti juga begitu. Tetapi yang saya anukan ini Pak Ustadz, apakah Kristen atau Islam ini walaupun dia itu sebenarnya sama, tetapi si Kristen salah satu memperbuat kebaikan, kita Islam itu memperbuat kesalahan, kira-kira siapa yang akan lebih layak nantinya untuk di tempat yang sesungguhnya? Bentar, Bang, kita gini, Bang, kita itu bukan naik bus yang tujuannya sama, bukan. Apa yang kita sembah ya dengan Kristen itu berbeda, nggak ada yang sama. Iya. Jadi untuk meraih kehidupan yang kekal ya pasti kita mengikuti utusan atau para nabi kan kayak gitu. Maka ya ketika salah satunya membuat kesalahan, contoh ibaratnya Kristen salah nih, ya apa konsekuensinya? Ya, kan udah dijelaskan di dalam Al-Qur'an kita bahwa konsekuensinya fanuzulum min hamim wa tasliyatu jahim gitu. Udah gitu. Udah diperingatkan Allah berapa kali kan gitu di dalam Al-Qur'an bahwa orang yang kufur itu akan kekal di dalam neraka jahanam gitu. Itu nggak bisa ditoleransi lagi gitu. Selama dia hidup gunakanlah kesempatan. Makanya setidaknya kita mengedukasi kawan-kawan kita ya, mengingatkan, fadzakir, peringatkan, kata Allah, innama anta mudzakir, sesungguhnya kamu adalah pemberi peringatan, lasta alaihim bimusaitir, saya sebagai pemberi peringatan itu nggak berkuasa dengan yang saya kasih tahu. Contoh Pak Dehe, saya kasih tahu tentang Islam, terserah Pak Dehe, saya nggak berkuasa atas Pak Dehe kan gitu. Jadi kayak gitu, Bang. Jadi nggak ada samanya gitu ya, kalaunya pandangan Islam dan Kristen sesuai kitab masing-masing gitu. Mungkin ada tanggapan Pak Dehe sebelum Bang Lendurnya Bang Lendurnya kan karena Islam ya, karena kita diskusinya lintas imam, Bang Lendur Bang Lennya setelah Anda menyampaikan mungkin akan saya turunkan digantikan dengan Kristen yang mau diskusi gitu. Mungkin ada jawaban dulu dari Pak Dehe, silakan. Ya, saya hampir sepakat dengan Pak Ustaz bahwa kita ini beda. Karena dari nama
agama saja sudah beda. Tentu kepercayaan dan keyakinan kita beda. Ya pasti. Dan tujuan utama hidup di dunia ini kita kepingin masuk surga semua. Baik itu umat Muslim maupun umat Kristen dan umat yang lain. Tetapi semuanya itu nanti adalah Allahnya masing-masing yang menilai apakah bagaimana kebaikannya di dunia, perbuatannya akan dihukum sesuai dengan perbuatan masing-masing. Demikian. Oke, Bang Len, sebelum kita gantikan, ada yang mau disampaikan lagi? Ada terima kasih karena kita ini semua selalu silaturahmi tak terbatas. Semua saudaraku yang ada di atas walaupun yang sudah komen, saya Tolanur ini semoga kita semua mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua mudah-mudahan kita bisa nanti bisa ketemu di alam yang ada sekarang, kita bisa ketemu di alam nyata. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Nih yang Islam Pak Dehe kenaikan ya. Sebentar nih ada satu nih ya. Bentar nih ada satu tadi mana. Nah nih. Mana dia? Ih, nggak ada. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ini Nawaru. Halo, oke. Anda Kristen? Ya, saya naik di sini karena satu suku nih sama si Dehe ini. Oh ya, Kristen ya Bang ya? Ya. Oke, abang coba buka kamera dulu kayak Pak Dehe, Bang. Kenapa nggak bisa ya, pelanggaran apa? Bukan, tuh saya kirim udah, tinggal Anda klik nyalakan gitu. Ini nggak bisa, ini kena pelanggaran kayaknya, Bang. Itu memaki-maki dia Ustaz, memaki-maki yang ini yang naik ini. Ya Bang, abang perbaiki dulu kameranya ya, nanti naik lagi. Udah dibilangnya syarat diskusinya Bang ya, kita itu open cam ya, open cam syarat diskusinya. Kalau Anda kagak open cam ya mau nggak mau saya turunkan sampai kamera Anda bagus dulu. Itu tadi sengaja dia nggak buka Ustaz karena dia datang itu dia maki-maki pakai bahasa Nias. Gitu. Apa katanya? Ya kata-kata kotor memaki-maki ibu saya. Oh gitu, ya nggak apa-apa. Gini Pak Dehe, semua yang dia ucapkan itu akan kembali ke dirinya. Gampang kan, saya nggak perlu menanggapi terlalu serius gitu ya. Kalau bahasa Banjarnya apa, biarkan orang tambuk kuadrat menyambati orang yang kada tahu. Tambuk kuadrat masalahnya. Halo, selamat malam Pak Berkat Laila. Selamat malam. Aduh, kita turunkan dulu. Oke, yang mana nih? Marcelino, mana Marcelino tadi? Yang kebanyakan makan pepaci. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, abang Islam? Ini, iya alhamdulillah saya Islam. Saya mau ngomong sama Bang Dehe aja satu dua kata. Saya usul sama Ustadz Yusuf kalau bisa 1 minggu ini jangan lepas dari Bang Dehe. Waduh. Gimana tuh Pak Dehe tuh? Bisa kejang-kejang nih nanti orang-orang pengikut Kongres.
dan alhamdulillah 2 hari 3 hari ini saya selalu online lihat Bang Dehe dan saya terharu, Masya Allah. Dan juga pesan saya Bang Yusuf, Masya Allah, semangat ya Bang ya. Saya hanya bisa mendoakan semoga mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin wa iyyaka Bang. Ya, Masya Allah. Insya Allah Bang, itu aja Bang ya. Insya Allah. La tansaw ad-du'ani fi du'aikum insya Allah. Syukran jazakallah ya Bang ya. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita naikin lagi. Yang Kristen mana nih ini? Udah 3 nih yang Islam yang naik nih. Coba yang Kristen sekarang. Ditulis aja deh namanya. Ya. Saya Kristen. Nah, gitu. Saya naikin dah langsung. Sabar ya Pak Deha ya. Satu lagi nih permintaan. Gak apa-apa sampai jam 1 dah di tempat saya. Mana yang Kristen coba? Silakan ditulis. Coba yang Kristen mana? Yang minta naik? Yang Kristen itu coba ditulis, saya akan langsung naikkan. Pandawa 5, baik. Mana Pandawa 5? Saya cari dulu namanya. Oke. Ini Kristen terakhir. Halo Bang, selamat malam. Silakan dibuka dulu kameranya. Halo Bang. Bang, selamat malam. Malam. Bang, kita syaratnya Bang harus open cam gitu. Abang belum bisa open cam. Coba Abang pinjam milik temannya atau milik kerabat dulu ya untuk berdiskusi naik dengan buka kamera ya. Oke? Oke, siap. Oke, baik Bang, saya gantikan dulu ya. Selamat malam. Gak bisa open cam dia, Pak Dehe. Iya, Pak Ustaz. Gak bisa ini, gak bisa open cam. Halo, selamat malam. Pak. Sabar ya. Siapa sih Sapina? Sapina ini apa nih? Bentar. Apa sih mana Sapina? Ada ngirim pesan. Terus apa? Tadi ada minta naik kah? Mana? Nggak ada namanya Sapina. Sabar ya. Sabar. Saya cari yang Kristen nih. Steklin. Halo, selamat malam. Heran. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak Ustaz. Malam, Bang Christian Jupri. Dari Kristen ya? Iya, Kristen. Silakan dibuka dulu kameranya. Oke. Waduh, gelap. Lampunya bisa dihidupkan nggak? Gelap itu.
Padahal hidup ya lampunya ya teman-teman. Ya udah dah, nggak apa-apa. Pak Jupri ya, Kristen terakhir. Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Ada Pak Dehe Waru yang Kristen juga yang lumayan kritis dengan Bible-nya. Nah, mungkin Pak Dehe ada pertanyaan juga kepada Anda. Silakan. Saya ingin bertanya sama Pak Dehe aja ya. Pak Dehe, baik, silakan. Pak Dehe itu dari Kristen gereja apa Pak Dehe? Gereja BNKP, Pak. Apa Pak De? BNKP. Itu singkatannya apa Pak? Banuania Keriso Protestan. Oh, Bapak sudah lama ya? Sejak lahir begitu ya? Menjadi bergereja di situ. Sebelum lahir saya Kristen, Pak. Oke, oh bagus. Sebelum lahir, iya, sebelum lahir. Luar biasa Pak D. Saya sudah DM dengan Pak D kok. Ini saya lanjut di live ini. Oke Pak D. Karena Anda termasuk Kristen saya Kristen keturunan begitu ya. Sehingga dalam hal kan menurut ajaran Kristen itu begini Pak D ya. Pengenalan kita kepada Tuhan itu ada dua konsep Pak ya, yaitu konsep spiritual dan konsep intelektual ya. Saya akui mungkin secara intelektual Pak D mungkin sudah banyak belajar kitab, tahu isi kitab ya, itu secara intelektual Pak ya. Namun secara spiritual Pak, ini yang mungkin saat ini, mohon maaf saya bukan menghakimi ya, bukan menghakimi, tapi kemungkinan aja Pak ya, kemungkinan saja, walaupun mungkin tidak 100% benar, karena saya banyak bersosialisasi dengan orang-orang Kristen yang sifatnya tradisi Pak ya. Kristen tradisi itu lahir dari desa Kristen atau mayoritas Kristen ya, desa Kristen mayoritas Kristen. Memang mereka kebanyakan menjadi Kristen karena tradisi dari keluarga gitulah, sehingga secara intelektual mereka memang diajarkan Alkitab, diajarkan firman Tuhan, tapi secara spiritual kadang-kadang kurang menyentuh mereka Pak ya. Secara spiritual itu maksudnya begini Pak ya, seseorang mengalami Tuhan ya, mengalami Tuhan di dalam hidupnya, bagaimana bisa menghayati, meresapi dan memahami kebenaran bahwa Yesus itu hidup di dalam hidupnya ya. Ini spiritual Pak, sehingga tidak bisa diterjemahkan dengan logika yang mungkin rumusannya begini begitu, tidak bisa, tapi itu satu pengalaman pribadi ya. Jadi untuk mengalami proses pengalaman spiritual ini memang dibutuhkan namanya disiplin rohani Pak ya. Nah kebanyakan memang saya akui dalam Kristen itu kan tidak ada ya. Pak Jupri, bisa poinnya nggak gitu? Saya dari tadi dengerin Anda nggak ketemu poin gitu. Gimana Pak ininya juga, Pak Dehenya mau menanggapi? Halo. Pak Christian Jupri. Mungkin. Iya, bisa langsung ke poinnya Pak, biar Pak Dehe bisa menanggapi juga. Terus saya juga paham gitu apa yang disampaikan. Silakan. Jadi itu Pak yang perlu mungkin ya, mohon maaf kalau ini mungkin terlalu sok tahu gitu ya, mohon maaf sebelumnya, tapi gambaran seperti kira-kira yang terjadi ketika seseorang Kristen mengalami krisis Pak, yaitu krisis dari narasi-narasinya itu sudah mulai meragukan Yesus Tuhan dalam kehidupan Bapak. Nah ini penyebabnya adalah konsep spiritualnya kurang dipertajamkan, itu Pak, kira-kira seperti itu ya. Silakan tanggapi Pak Dehe. Pak, ditanggapi apa yang saya sampaikan. Jadi pertanyaannya apa ini Pak? Karena terlalu jauh tadi sampai saya lupa.
Halo. Ya. Nah, kan nggak ngerti kan Pak Dehenya ada pertanyaan atau tidak gitu. Karena forumnya forum debat, bukan forum curhat gitu. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Oh, ada pertanyaan, Pak. Bapak kira-kira sejak kapan mulai lahir baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, Pak? Gitu, Pak. Sejak kapan menerima Yesus? Ya, lahir baru, ya, kapan lahir baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, Pak? Saya sudah jelaskan ke Bapak tadi, sebelum saya lahir sudah Kristen. Kenapa saya bilang sudah Kristen? Karena ketika ibu saya ke gereja, lalu di dalam perut ibu saya ada saya. Dia ke gereja, saya ikut. Coba, Pak. Iya sih. Betul juga sih ya. Betul juga sih ya. Saya dilahirkan dari Kristen, sebelum saya lahir sudah dibawa-bawa saya ke gereja, sudah didoakan saya. Ya. Dan sampai sekarang saya masih Kristen. Tidak ada saya seperti tepingan-tepingan di bawah ini orang-orang Nias menfitnah saya. Saya dicaci maki nih, oknum orang Nias ini banyak caci maki saya di bawah ini. Tapi itulah kualitas Kristen abal-abal. Saya berdiskusi di sini karena saya belum begitu paham Alkitab yang kata-katanya nanggung-nanggung itu tidak pas. Lalu saya difitnah. Sebenarnya kalau orang-orang yang suka memakai itu di Komar, mereka memberikan jawaban yang pasti ke saya. Katanya kan hukum Kristen itu hukum kasih. Oke lah, dikasihlah saya, dikasih pengertian. Oh, Pak Dehe ini. Lalu karena saya bertanya agak-agak susah sedikit, lalu mereka menghujat saya. Saya baca-baca sedikit tepingan-tepingan di bawah, itu maki-makian yang tidak baik. Jadi begitulah Pak, saya Kristen sebelum lahir karena saya dibawa ke gereja sama orang tua saya yang mengandung saya. Sampai detik ini saya berbicara, saya masih Kristen. Begitu. Dan pemahaman saya Kristen juga, tahu saya. Ya, lanjut Pak, ada lagi? Oke, dari kesaksian Bapak sejak lahir Kristen karena di bawah ibu dalam kandungan Kristen. Ya, ini Pak, sebenarnya apa yang Bapak katakan secara logikanya benar Pak. Tapi kalau kita mengarah kepada konsep spiritualnya Pak, ya, orang Kristen dengan orang yang terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi hidup baru itu sudah ada perbedaan Pak. Kalau orang Kristen itu bisa dikatakan Kristen KTP. KTP-nya K Kristen, T tanpa, P pertobatan. Ya, itu biasanya terjadi dalam lingkup orang Kristen yang lahir dari tradisi Pak. Lingkungan orang mayoritas Kristen. Sehingga kehidupan mereka antara hidup duniawi dan hidup di dalam rohani tidak ada bedanya. Contoh ya, di sebuah tradisi orang-orang Kristen masih terbiasa minum, berzina, dan melakukan hal-hal yang secara amoral, itu hal yang dianggap biasa. Bahkan mungkin juga terjadi di lingkungan para pemimpin rohaninya. Ini suatu contoh kehidupan mereka Kristen. Sebentar. Bapak dari mana tahu kebiasaan orang Kristen itu kebiasaan zina? Dari mana Bapak tahu itu? Saya aja baru saya dengar ini.
spiritualnya, ya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup baru, itu pasti Pak, ada dalam dirinya satu tekad mau menanggalkan dosa, ya, mematikan kedagingan hawa nafsu ini supaya hidup ini sesuai serupa dengan Kristus, ya Pak. Jadi itulah Pak yang terjadi. Pertanyaan kedua Pak, ya, apakah Bapak dalam kesehariannya ada disiplin rohani Pak? Disiplin rohani itu maksudnya Bapak punya jam-jam doa, baca kitab, itu ada nggak Pak dalam kesehariannya Pak? Ya, Pak. Tadi belum dijawab pertanyaan saya. Kata Bapak kebiasaan orang Kristen itu zina. Di mana dulu terjadi itu faktanya? Karena saya baru dengar loh ini. Putus-putus Pak Yusuf. Jelas kok, jelas. Suara Pak Dehe jelas. Kalau suara Pak Dehe jelas. Jelas, di sini saya cek. Wifi-nya bagus. Tadi kata Pak Bapak, banyak orang Kristen itu Kristen KTP, dan banyak yang berzina. Perzinahan yang dilakukan orang Kristen dan minum-minum. Lalu di daerah mana Bapak lihat itu? Karena di daerah kami, Nias, nggak tahu dah, hilang pada. Jangan yang berat-berat lah apa pertanyaannya. Iya. Aduh, terlalu berat Pak Dehe. Ya Pak Dehe, karena request dari penonton nih, kemungkinan besok kalau Pak Dehe ada, ya naik kembali ya Pak Dehe ya. Baik, Ustaz, baik. Karena di tempat saya juga udah jam 1 malam Pak Dehe. Ya, bisakah Pak Dehe untuk closing statement mungkin ada pesan dan kesan gitu untuk penonton baik yang Islam maupun Kristen. Silakan Pak Dehe. Oke Pak Ustaz, terima kasih waktunya. Kepada saudara-saudara saya semua penonton, baik itu non-muslim, kami berdiskusi Pak Ustadz di sini adalah cari-cari ilmu. Tolong jangan dihujat, terutama oknum orang-orang Nias. Tolong jangan memaki-maki, karena perbuatan yang saya lakukan ini adalah mencari kebenaran Injil itu sendiri. Kalau ada kata salah Pak Ustadz, mohon juga saya dimaafkan. Sama-sama Pak Dehe, dari saya juga gitu ya. Terima kasih banyak telah menemani saya malam ini. Ya mungkin kita bisa besok kembali bersama gitu ya Pak Dehe ya. Oke, terima kasih untuk Pak Dehe ya atas waktunya dan malam ini juga ya penyampaiannya. Ya, jadikan apa yang disampaikan Pak Dehe dan yang saya sampaikan sebagai penambah edukasi, penambahan ilmu dan penambahan wawasan untuk kita. Ya, kalaunya ada kekurangan, saya dan Pak Dehe ya mewakili Pak Dehe juga meminta maaf gitu ya. Baik dari penonton yang Islam ataupun yang non Muslim kata Pak Dehe ya. Oke Pak Dehe, saya akan tutup live streamingnya, tapi dengan doa bersama. Saya izin turunkan Pak Dehe dulu ya. Terima kasih, selamat malam dan selamat istirahat Pak Dehe. Pak Dehe dia orang baik ya teman-teman. Oke teman-teman, besok kita akan kembali ya dengan Pak Dehe karena request dari Anda juga dan ada yang meminta juga naik gitu ya. Nanti saya akan gantian dengan Pak Dehe, saya yang sebagai narasumber, Pak Dehe juga sebagai narasumbernya ada dua, nggak apa-apa gitu ya. Mungkin saya menjelaskan dari segi Islam, jika ada pertanyaan Pak Dehe kan juga mempertanyakan Bible-nya sendiri ya, nggak apa-apa. Kita kasih ruang dan waktu untuk Pak Dehe gitu ya. Oke. Nah teman-teman semuanya, kita akan istirahat dulu ya karena besok juga Jumat dan di tempat saya pun ya teman-teman semuanya ini hujan deras, makanya sepertinya jaringan saya juga ngelak-ngelak gitu ya. Hampir jam 1 malam di tempat saya waktu Indonesia bagian tengah. Teman-teman semuanya, saya berterima kasih ya yang di YouTube juga kepada teman-teman yang telah memberikan gift nih ya di
TikTok ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melancarkan rezeki Anda para pemberi gift. Ya teman-teman semuanya yang memberi gift yang Anda berikan insya Allah saya pergunakan sebaik mungkin untuk menunjang dakwah dan juga menunjang ibadah ya. Terima kasih banyak. Dan saya juga berterima kasih kepada para ahlu sedekah yang telah membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, dengan cara memberikan adik-adik kita mushaf gratis ya untuk mereka belajar. Jika Bapak Ibu ingin ikut berpartisipasi beramal jariah ya, silakan menghubungi saya di nomor WhatsApp ya, WA only ya teman-teman. Karena apa? Jujur ya, kalau nomor Anda belum saya simpan lalu Anda menelpon, itu jelas otomatis nggak akan terangkat gitu ya. Jadi saya harap WhatsApp dulu, janji telepon dulu, nanti saya save nomornya, baru saya akan angkat teleponnya. Ya silakan Anda menghubungi saya di nomor WhatsApp tersebut ya, WhatsApp only atau chat gitu ya. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita bubar beristirahat ya, mari kita berdoa bersama. Teman-teman, doa yang saya panjatkan itu tiap hari sama ya. Semoga kita diselamatkan dalam beragama, terus juga disehatkan badan ya, terus diberkahi rezeki kita, dan juga semoga ya di kehidupan kita diberikan solusi dalam masalah ya yang menimpa di dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dalam hidup kita, diringankan sakaratul maut, dan kita juga dimatikan dalam Islam dan dalam iman serta husnul khatimah ya. Bagi Islam juga semoga kita selamat dunia akhirat, yaitu doa yang akan saya baca. Dan semoga ya live streaming ini menjadi asbab hidayah bagi kawan-kawan kita yang di luar agama Islam. Baik, kita langsung saja doa bersama ya teman-teman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud, aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak, wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma akhtim lana bil Islam wa akhtim lana bil iman wa akhtim